solusi, tetapi bukan menjadi prioritas. Poligami bukan prioritas, bukan. Tetapi menjadi jalan terakhir atau solusi. Nah, jalan terakhir ini dikatakan solusi. Kalau sudah tidak ada jalan lain, di mana contoh seorang istri mengalami kena kanker serviks, kanker rahim. Nah, apa yang dilakukan oleh suami? Yang dilakukan oleh suami adalah bisa menikah 2 kali, yaitu poligami, tanpa meninggalkan status tanggung jawab seorang suami dari istri pertama. Itu solusi dari mana ini? Dari manusia atau dari Tuhan ini solusi ini? Ya, langsung. Mati, Mak. Lah, kalau begitu mau pergi di mana? Mau pergi di pasar ikan? Ya, orang bilang 51 goco mau ke sana, selesai mi ada deh. Nah, itu kalau di Kristen begitu, Jer. Ya, itulah bedanya. Kalau kau ambil istri lagi itu lebih parah kalau di Kristen. Bersina itu. Itulah bedanya. Justru sudah sakit, kau pergi lagi kawin lagi tambah sakit istrimu, kau kasih mati itu dia. Atau begini, Jer, atau begini. Atau bagaimana? Ada tidak data di dalam Bible larangan untuk poligami? Aduh. Coba sudah dikatakan begini loh. Coba Perkawinan itu laki-laki dengan perempuan jadi satu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, diceraikan itu kira-kira apa itu? Iya, mau terlepas alasannya sakit kah? Kanker serviks lah, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dia mau sakit, dia mau mati, dia mau apa, tidak bisa. Nanti jadi dia gimana? Sama siapa mau dilampiaskan? Sama boneka Jepang? Iya. Kok ngapa boneka Jepang buang-buang kalau pakai boneka Jepang? Pakai tanganmu sendiri. Masuk dulu, masuk Mayor. Masuk makan. Kau kenapa nanya itu, Jer? Ada dia mau kawin lagi kau, Jer? Bukan. Aneh maksudnya. Aduh. Ini maksudnya solusi. Terus solusi kayak dan Tuhan bagaimana ini berbeda Tuhanmu, bos. Ya sudahlah, saya makan dulu. Nanti saya kalau tak lapar. Aduh, gimana kau ini, Jer? Masuk angin, masuk lagi sih kalau mau. Nggak ada larangan poligami di Kristen. Kalau ada saya lompat dari Monas. Kalau ada apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, Dodol. Sudah diceraikan itu. Bukan kawin lagi dong. Itu ayat perceraian itu. Itu perceraian. Nah, artinya itu tidak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh cerai. Itu mengunci. Itu ayat mengunci supaya tidak boleh ada istri kedua, istri ketiga. Itu mengunci. Mana ada apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, tidak boleh cerai. Tidak boleh diceraikan. Jadi nah, sekarang keduanya kalau mau nambah lagi boleh dong, tapi jangan diceraikan yang pertama. Gimana sih? Kalau nambah boleh, tapi nambah boleh. Iya, yang penting jangan diceraikan. Memang dasar ini sebenarnya ini otaknya yang ini. Otaknya yang memang masa disuruh coli? Muset Mayor, masa suruh 51 tadi? Kenapa coli? Jangan kok masa makan kita kebiasaanmu. Masa kau mau minta tolong di perempuan lain yang bukan istrimu? Ya makanya dinikahi. Ya walaupun dinikahi berarti kau menyakiti hati istrimu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kau. Coli itu di Kristen berdosa atau tidak? Coli berdosa itu tidak dibicarakan di kitab suci bahwa itu dosa itu tidak ada. Tidak ada dikatakan coli itu begini, coli itu tidak ada penjelasannya. Busur mana orang Kristen kita mau berdebat di sini masalah coli, tidak ada dibahas masalah coli kok. Gak ada lagi bahasa, gak halus lagi sedikit. Orang kalau puber pasti coli. Makanya tidak dibahas. Ngapain ngomong tadi gitu-gitu, cacok-cacok gitu.
tidak gini, dibahas Mayor. itu. Dia gini, dia kebiasaan dia mau kasih sama dengan kita, Mayor. Gimana itu, Mayor? Itu kebiasaan Beda manusia lah. puber. Manusia puber pasti begitu, jadi tidak ada mi. Pengalaman dia ini, Mayor. Lu emangnya lu mana ada laki-laki tidak pernah coli? Kalau laki-laki ada laki-laki hidup tidak pernah coli, bukan laki-laki itu. Ada itu yang bencong dari kecil nggak berdiri dulunya. Kita bisa tanya satu persatu semua manusia. Laki-laki ya laki-laki. Kita. Nah, ini Pak Pastor ini ditanya, apakah Udah, coli di dalam Kristen itu berdosa, Pak Pastor? Apa itu coli? Iya, kasih dulu coli itu apa? Coli ini, Bang. kata ya. Itu kalau pertamanya Bengawan Solo. Nah, kalau di ujung Masturbasi maju atau tak mana bentar. jelas, janganlah bengawan solo kayak masturbasi atau namanya onani. Kalau sudah di ujung itu langsung maju tak gentar itu tuh. Aduh. Jer, hati-hati Jer, pastor samping Jer. Apanya kalimatnya dijaga Nah, Jer. biar juga pastor, biar pendeta juga pernah coli semua, namanya laki-laki. Aku bilangnya Pak Pastor ini coli. Tidak ada cerita. Mau siapa ke? Mau pastor ke? Paus ke? Semua laki-laki itu pasti coli. Tak ada masanya, masa-masa puber. Itu juga masa puber. Coba ditanya, coba kita tanya Jer. Coba. Oh, Pak Sini, Pastor. saya nak mau berdebat. Saya nak Pak mau Pastor, berdebat. saya mau nanya, Langsung. pernah enggak kau coli? Sakit sih Jer. Ada temanku, dia mau masuk akabri zaman dulu. Dia mau masuk akabri nih. Dia mau masuk akabri, kena psikotes. Ditanya dia, kau pernah sakit demam atau pilek? Karena dia mau lulus, dia bilang gini, tidak pernah sama sekali. Ketahuan pembohong. Tidak lulus. Aduh. Sama itu psikotes kalau kita tanya, kau pernah coli tidak? Pasti kalau dia di depan agama ditanya dengan guru agama dan tidak pernah, mau dibilang suci. Aduh, padahal itu masa puber. Masa puber itu bukan coli Jer, tapi mimpi basah. Itu kalau dia ngakuin bahasa nggak halus pernah coli, semua berarti dia nggak ada itu mimpi pikirannya dia. bahasa misal pada pakai tangan. Ada. Berarti nggak punya paku bumi dia berarti kalau nggak pernah coli. Iya, betul. Agak Tidak jelas. Tidak jelas. Iya. Kau dengar apa lo, Bu? Tidak jelas. Mungkin tidak ada burungnya waktu dia lahir sehingga tidak coli. Astaga. Jadi apa solusinya Jer? Apa solusinya kalau gitu? Apa solusinya? Saya bilang tadi coli. Beda dengan kalau papi langsung dia cari perempuan lain. Kalau papi Sampai gembala. kapan? Sampai kapan mau gitu terus? Sampai kapan? Sampai istri Sampai meninggal? mati. Kalau sampai Bah. mati kalau kanker serviks sampai mati, maut memisahkan baru saya bisa kawin lagi. Oke. Ini pembahasannya apa ini? Nggak ada ya, host? Tidak. Ini kan tadi diangkat masalah poligami. Tadi Jerry nanya, Islam itu kalau yang mengatur tentang masalah poligami. Itu. Habis itu saya nanya, nah bagaimana kalau istrimu kena kanker serviks? Nah, untuk melampiaskan nafsumu ini, bagaimana caranya? Istrimu kena kanker rahim. Apa solusinya? Kalau di dalam Kristen itu bagaimana? Nah, jawabannya Jerry, coli, begitu. Kan bukan cuma itu aja Asap dibaca cepat habis sabun di rumahnya Jen. Heran istrinya. Kok baru kemarin beli sabun habis lagi nih Pak? Itu bukan perintah Tuhan, itu coli. Tetapi kita lah yang mengerti. Saya tidak bisa menikah lagi. Saya mau pergi menikah lagi, berarti istri yang sakit, terus saya pergi menikah lagi, cari perempuan lagi, tambah saya bikin dia cepat mati. Sudah kanker, saya pergi lihat dan perempuan. Namanya saya membunuh secara halus. Supaya tidak masalah, ya coli lah. Apa susahnya? Tidak bayar, gratis. Iya. Tinggal modal sabun, bilang sabun. Ya? Gitu Pak Bola Pastor. sabun. Nah, kalau Pak Pastor kalau ada posisi di situ kira-kira apa solusinya? Jadi kalau memang dia nggak bisa menahan hasratnya itu kan, dalam peristiwa seperti itu ya
biasa itu dibantu istrinya lah, ya, mungkin ya seperti yang disebutkan dari sama Jerry. Tapi kalau dia bisa menahan sampai sembuh istrinya, itu bisa diatasi. Jadi memang kan manusia tidak semua sama. Manusia itu kan ada yang bisa menahan, ada yang tidak bisa menahan. Itu ada beberapa pengaruh di situ. Ya, ada orang hanya melihat perempuan saja itu nafsunya langsung naik. Ada orang melihat perempuan telanjang tidak ada nafsunya naik. Ya. Ada orang melihat betis kaki saja, mau laki-laki, perempuan, bahkan betisnya binatang pun dia langsung nafsunya naik. Jadi memang pemahaman Bang Jerry belum bisa dibuktikan secara keseluruhan ya untuk diterapkan semuanya. Jadi memang laki-laki juga memang betul ada masa pubertas, tapi tidak semuanya langsung lari kepada masturbasi begitu ya. Jadi saya memang ada melakukan kegiatan masturbasi pada saat saya mau selesai pubertas itu, tapi karena memang ada pengaruhnya gitu. Pengaruhnya yang pertama adalah karena teman-teman kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan ya itu ya budaya, ada juga banyaknya tindakan tentang pelecehan begitu ya. Jadi itu dipengaruhi. Jadi selanjutnya mengenai apa solusinya itu tadi. Kalau memang dia tidak bisa nafsunya ditahan karena memang sudah budaya atau kebiasaan dia yang seperti itu ya, salah satu solusinya yaitu tadi coli. Jadi iya, Kalau aku gini, kalau aku bersama benar, dengan bersama dengan istrinya gitu. Nggak benar, Kalau jawab aku dulu gini. Pak. Nggak benar juga Bersama ini, dengan Jam. bersama Nggak, dengan benar, kalau aku istrinya gini gitu. ya, kalau pribadiku sendiri, kita kok diberikan istri, ya, kita sudah karunikan istri, ngapain harus kita kecewakan? Istri itu ada berapa lubang, kuping ada, hidung ada lubangnya, ya udah manfaatin lubangnya itu, pokoknya asal lubang sorong itu Tadi aja. saya bilang kan coli itu kan apa ya tadi, coli sama istrinya kan gitu. Kok Sama mesti istrinya harus, dia. kok mesti harus kecoli? Itu lubang banyak di Iya, situ lubang. Iya sama istrinya. Ya karena ada juga orang memang nggak bisa. Boleh ya, sama istrinya saya setuju banget. Tidak mungkin kita pilih istri orang atau perempuan yang gadis kita suruh. Betul. Iya betul itu. Iya, jangan cari alasan untuk punya bini lagi kan gitu. Nah Ya, ini istri nih yang kita itu ada dimanfaatkan lubang Papi lagi, mulut Gembala dan ada, inspirasi hidung ada, ini. kuping ada. Oke. Kasus yang kedua, di mana laki-laki dan perempuan ini istrinya kanker serviks. Tadi Bang Major kasih solusi, manfaatkan lubang atau manfaatkan istri untuk membantu. Nah, tetapi sang suami ini sangat menginginkan keturunan. Anaknya belum ada, tapi istrinya sudah keburu kena penyakit. Anaknya belum ada. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Dan laki-laki ini dan suami ini tidak mau, tidak mau dia. Dia tuh dinikahkan. Tidak mau adopsi dia, tidak mau adopsi anak, tidak mau adopsi anak dia, harus anak kandung. Tidak mau adopsi, dia maunya anak kandung. Solusinya adopsi anak kalau mau punya anak. Anak kandung, maunya dia anak kandung, bukan adopsi. Nggak bisa mau kita atur, memang seperti itu adanya kita diberikan semua ini nggak bisa. Bang Ratu, kita jadi alasan itu untuk cari bini lagi. Bang Ratu, kita keluar dulu dari situ. Pada praktik kenyataannya, salah satu contoh ya Muhammad, dia tidak mengalami hal seperti itu dengan perempuan yang bersama dengan, kan begitu. Jadi kalau kita gunakan narasi seperti itu ya mungkin banyak orang akan mendukung, namanya memaklumi ya. Oh karena istrinya kanker serviks, atau karena mungkin Zainab kanker serviks dia, atau mungkin juga karena Khadijah kanker serviks dia, jadi gini. Atau dia ditambah istrinya dari Aisyah tambah ini karena ini. Nah, ini
Tapi kenyataannya dalam praktiknya sang tauladan sejati dalam Islam sendiri tidak ada mempersoalkan atau masalah tentang hal itu, sehingga kita membawa ke sana kan gitu kan, sehingga kita melegalkan atau menormalisasi istilah poligami. Jadi kalau memang ada tindakan seperti itu yang terjadi pada Muhammad, ya mungkin kita akan memaklumi. Tapi kenyataannya ada yang mengatakan narasi yang sahih dari ulama-ulama sendiri, dari Bukhari, Muslim, Anas bin Malik, ya mengatakan ada yang 9, ada yang 11. Kan artinya bahwa persoalannya bukan tentang kanker serviks, tapi memang ada di sana hal-hal yang ya kita semua pahami, ada kejanggalan di sana. Gitu. Kejanggalan apa itu? Ya, Papi Gembala sendirilah menilai dalam Al-Quran. Kalau saya sih saya tidak terpengaruh dengan alur cerita. Cerita itu kan suspend, tapi saya menilai dari endingnya. Ya, Ending endingnya dari itu ya, pengajaran kita yang nilai. beliau, sabar dulu. Jadi sesuatu itu kan kita lihat endingnya happy Bukan apa enggak ending pelajaran, Bang Papi. endingnya Bukan kan ending, bukan iya, ending nggak apa-apa. pelajaran yang saya mau ambil, tapi ending daripada kisah itu informasi menyimpulkan ada yang 9, ada yang 11. Nah, itu kan endingnya pada saat dia sudah meninggal dinyatakan, diberitahukan kepada kita berdasarkan sumber referensi yang diakui oleh mayoritas Islam itu sendiri dalam literasi mereka, bahwa Muhammad itu memiliki istri 9, istri 11. Itulah endingnya. Nah, lalu kita menilai kenapa harus seperti itu, mengapa, kan begitu kan? Sebagai seorang tauladan yang sejati, harus mengapa Tuhan itu harus mengizinkan seperti itu? Apakah itu tidak memicu, namanya kan memicu, kan mempengaruhi para pengikutnya ke depan, sehingga bahkan lebih parah dari situ nanti ada. Oh enggak, sabar Bang, itu kan pendapat Anda. Saya maksudnya sini, ending yang dia bawa, beliau bawa ini endingnya kemana? Happy apa enggak kan gitu? Membuat kekisruhan apa kagak? Buktinya tidak menimbulkan kekisruhan, bahkan menjadi solusi. Jadi begini Bang Mateo ya, jangan kita mengukur tolak ukur di kita ini Bang. Abang coba ya, ini kita ambil orang Indonesia Bang. Bisakah perempuan itu memilih saya lahir di orang Arab, saya lahir di Indonesia, saya lahir di Indonesia? Tidak bisa. Bagaimana dengan perempuan yang ketika dia lahir di Arab Bang, barang gede-gede di sana Bang, satu bisa mati orang Bang. Percaya sama saya, orang Arab itu ngeri Bang, konsumsinya aja daging semua, susu kan, wah libidonya waduh, ngeri. Nah kalau itu yang satu aja bisa mati istrinya itu Bang. Percaya sama saya. Ini pernah kita kaji. Kenapa sih ada seperti itu kan? Nah di sini Tuhan Allah itu maha tahu, dia maha tahu. Ingat dikatakan kan di situ, silakan bersih 1, 2, 3 dan 4. Kalau mampu, kalau nggak mampu kembali ke 1. Seandainya nggak ada kembali ke 1 itu Bang, selesai barang itu Bang. Ya itu. Jadi Allah itu maha tahu. Jika kamu mampu berlaku adil. Nah ini bahaya, ini hati-hati. Jadi istilahnya kalau kau dilepas ekor kau dipegang ya kan, silakan. Tapi mampu berlaku adil. Kalau tidak mampu berlaku adil, kembali lagi ke 1. Karena Allah itu membenci perceraian Bang. Di dalam Islam itu jelas. Salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah yaitu perceraian, gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, namanya manusia ini kan suka bereksplor Bang. Jangankan tentang hal-hal seperti itu, hukum-hukum Tuhan aja dirubah, apalagi hal yang demikian. Gampang kok itu Bang. Nah kita lihat, kenapa saya lihat endingnya? Buktinya, beliau dalam menyiarkan syiar Islam fine-fine aja, nggak ada yang protes. Berarti aman, bahkan Jazirah Arab tunduk. Berarti aman barang itu, nggak ada konflik di situ. Nah seiring berjalannya waktu baru ada konflik dari pihak lain. Sementara penikmatnya aja santai-santai aja gitu Bang. Gitu. Itu endingnya Bang. Oh, tadi ngomongin yang gede-gede tadi, orang di bawah taping banyak tuh, punya orang kecil gitu ya, nggak bisa tidur nanti orang itu. Tapi Bapak mikirin orang bapak lu Bang. kenyataannya Bang, hadis meriwayatkan sendiri bahwa di antara istrinya Muhammad itu
ada kecemburuan satu sama lain. Itu nyata. Ya nggak Jadi- apa-apa. Itu ada poin yang kita dapat dari situ, Bang. Iya. Jadi Jadi, gini. Sabar maksud dulu, saya- Bang. Sabar dulu, sabar. Ya kan abang udah bicara, saya kasih dong waktu. Iya. Loh, iya, tadi Anda kan bilang di sini Iya, pembelajaran boleh saya kepada lanjutkan dulu, manusia nanti nanti abang potong selanjutnya nanti. gitu loh. Oke, nanti Jadi abang konflik potong ya. sabar dulu, Bang. Sabar dulu ya. Jadi konflik Salam. itu akan timbul nanti kepada manusia-manusia selanjutnya. Makanya sebagai contoh itu, seumpamanya ada dalam rumah tangga konflik seperti ini, begini loh solusinya, iya kan? Nah itu di Islam. Nah kalau di Kristen tidak ada. Bagaimana tadi ketika solusi tadi ada Kristen, baru nikah, taplak langsung tabrakan, tak istri depresi, ketumbuh kepala. Nah gimana itu? Mau gimana solusinya? Mau bertahan? Munafik kita Bang sebagai laki-laki. Abang udah bilang tadi kan, setiap orang berbeda libidonya. Lalu bagaimana? Solusi tadi coli. Oh di Islam nggak boleh, dosa itu. Coli dosa. Dosa Islam itu. Iya. Udah banyak, Oke. berapa banyak orang berdosa berarti yang melakukan itu? Saya tanggapi lagi ya. Jadi kalau memang harus artinya Nabi Anda memberikan contoh harus melakukan itu, berarti Nabi Anda harus memberikan contoh memperkosa gadis baru bisa memberikan contoh, begitu maksudnya? Kok memperkosa Bisa jadi gadis? teladan. Bagaimana Anda? Ya. Karena harus begitu, harus ada contoh. Kau bilang tadi kan Bang Gembala. Nah itulah pelajaran. Nah jadi artinya seakan-akan Anda mau menyatakan Nabi Anda harus memberikan contoh melakukan hal yang salah supaya berikan jadi contoh. Tidak Apakah- seperti itu Bang. makanya saya katakan Memaknai. tadi. Aduh Nah. terlalu kerdil Abang berpikir. Iya, lalu kenapa? Nah contoh seperti ini. Ini contoh seperti ini. Nah kita punya anak. Ini gambar ya. Contoh anak satu-satunya semata wayang. Nah dia tinggal sama suami pemabuk ya kan. Nah pulang hantam pokok. Mau apa? Kalau dia datang, ayah ini bagaimana nasib saya? Bukan. Sabar Bukan, nak, Tuhan bukan kita kesana, baik. Bang. Apalagi baik udah bapak belur begini. Bukan ke sana, Kan Bang. gitu. Saya membahas tentang Itu alibi bahwa seperti itu alibi modal Iya. kebenaran kau untuk kepentinganmu Betul. itu namanya palopo. Iya betul, alibi Emang kau namanya. udah niat Nah, itu contoh bukan- gini, bukan ini karena ada uniknya di masalah Kristen. seperti Ini itu. uniknya di Kristen teman-teman ya. Apalagi di Katolik yang memberi nasihat perkawinan pastor aja nggak pernah nikah. Gimana sih? Apa yang dia mau tahu tentang perjalanan pernikahan itu? Apakah harus dilakukan baru bisa memberikan jadi teladan? Nggak Contoh. seperti itu. Harus supaya mengajarkan bahwa itu salah, baru harus Nabi harus memperkosa orang. Oh ini Bukan memperkosa, ini salah, ini begitu contohnya saya bilang cara contoh. kita pandang Bang. Ini aneh orang. Saya Sabar bilang dulu. tadi, Di Kristen itu ibaratnya artinya- begini Bang. Seorang guru perenang dia nggak tahu berenang. Apa yang dia mau ajarkan? makanya saya bilang dibuatlah tadi, berarti semacam harus- seperti itu agar nanti Makanya saya- terjadi hal-hal yang demikian. Iya, makanya Begini saya bilang solusinya. tadi. Makanya Begini saya bilang solusinya. tadi, berarti Nabi Nggak Anda seperti harus memberikan itu, contoh, mikir. melakukan hal yang salah, baru bisa menjadi teladan gitu. Nggak bisa kita generalisir. Ini kita berbicara dalam hal rumah tangga. Kamu ini terlalu Kan itu mencakup cara semua berpikirmu. itu. Itu Nah, mencakup kalau- semua. Pastor, Sabar kalau dulu, anakmu tidak sudah semua. kalau anakmu sudah begini kondisinya, bagaimana? Selesai. Sabar nak, Tuhan kita baik. Mau kau apa lagi? Kau mau apa lagi kalau udah begini anakmu? Sabar nak, dimotivasi. Tuhan kita baik. Tidak Mau menjadi apa lagi? alibi untuk kebenaran apa yang dia lakukan. Aduh, alibi Alibi. pembenaran. Ini contoh kasus. Alibi saja. Itu alibi Kalau, saja. kalau memang ada niat memang ke manusia itu dituntutkan setia, ya. Manusia dituntut setia, tidak harus. Kalau namanya orang berganti-ganti itu ya hewan juga seperti itu, apa bedanya? Makanya Itu di dalam teori Islam itu, Bang ada Mayor. syarat. Ada syarat Itu untuk teori. berganti-ganti. Itu alibi. Syaratnya hanya berlaku untuk pengikutnya, untuk teladan ini nggak berlaku. Contoh begini, kemarin ada teman saya Katolik. Yang menasihati perkawinan pastor. Pastor aja belum pernah kawin kok. Boro-boro dia mau ngajarin. Itu pastor memang sudah ditetapkan, itu sudah diambil sumpahnya kalau itu harus terlibat. Gimana ya? Loh, bagaimana dia mau menasihati saya? Orang dia nggak pernah menikah kok. Ya, Dia nggak pernah Justru rasakan itu berarti dia bagaimana itu dengan duniawinya rumah dia tangga. bisa menahan. Berarti dia harus memberi nasihat kepada orang-orang yang sudah menikah supaya mereka jangan lagi tergoda. Sedangkan aku aja ini selibat tidak melakukan perkawinan. Bisa aku tahan. Jangan sampai kau nanti kau tinggalkan istrimu suamimu. Nanti Bukan gara-gara kau begitu, nanti Mayor. ada Nah, masalah. sekarang gini, kita rasional aja berpikir. Seorang pelatih minimal dia bisa.
Dan pernah. Tadi saya Nah kasih ini contoh. mau melatih orang menembak, dia aja nggak pernah nembak. Gimana mau iya, ngajarin orang? jadi pastor itu melatih bagaimana dia itu orang harus untuk bisa menahan diri. Bukan duniawinya yang dipikirkan, bagaimana nanti akhiratnya. Ya, surgawinya yang dipikirkan. Jangan Gak bisa, ajaran Duniawinya. kalian itu munafik. Munafik ajaran. munafik. Iyalah. Ya karena di surganya Ada orang, karena di memang surga ada jika di orang. dalam imannya orang Kristen itu ya tidak ada yang namanya kawin mawin. Jangan kau nanti cari-cari kawin mawin di surga. Rasional katanya. tapi Nanti kita ini bahas uniknya. sebentar. Tapi ini uniknya Bang Polopo, karena tadi Bang Major bilang, ya saya menahan, bisa menahan. Bang Major bisa menahan. Nah, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan orang lain? Kan berbeda kita kan. Iya, manusia itu semua sama manusia. Cuma yang dibedakan itu hasrat yang berbeda, keinginan yang berbeda. Muhammad Manusia itu sama semua, tapi hasratnya berbeda. Dari hasrat itu adalah- timbul niat-niat yang tidak benar. Muhammad Adam juga itu sama adalah- diciptakan, cuma satu Adam diciptakan. Tapi dengan Muhammad- adanya hasrat dia melakukan pelanggaran. Iya, Muhammad itu adalah alatnya. Seharusnya memberikan contoh teladan yang berlaku sepanjang masa sampai kepada akhir dunia ini. Buktinya Al-Quran dipakai sepanjang masa. Itu ajaran. Bukan itu. Mana sih? Artinya dia tidak bisa menjadi teladan yang sejati karena ada kecacatan yang dimana dia adalah ya bukan nabi yang sebenarnya. Justru Yesus yang tidak bisa jadi teladan. Bagaimana dia mau menasihati perkawinan orang dia nggak pernah kawin? Beda. Dia pernah nggak merasakan nggak ada garam di rumah, tidak ada beras di rumah? Bagaimana solusinya? Mana pernah dia ngajarin segitu? Bagaimana kau mau mengajarkan saya berenang sementara kau tidak Ya bisa itulah berenang? tadi tentang Inilah Tuhan lucunya yang maha kalian. tahu. Yesus Beda. kalian panutkan. Sementara Yesus itu mengajarkan perkawinan apa yang Iya enak aja lu nggak pernah nikah sama Beda. gue. Ya, Ya, sementara Yesus itulah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Kenapa Allah. dia tidak Jadi mengajarkan tahu. perkawinan? Kenapa Dia- orang dia nggak pernah kawin? Ya, Apa dia dia mau? tahu. Dia hanya tekankan bahwa perkawinan itu satu laki-laki dengan satu perempuan. Mana ada? Ya, kok nggak ada? Loh, Makanya kau belum apa baca. yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh Nah, itu- dipisahkan. Nah, itu memang. berarti ini Jadi- cuma larangan cerai. Ada Ya nggak itu poligami? jadi nggak ada poligami, memang nggak boleh. Ya sudah, lakukan aja. Ya itu. Asal jangan cerai. Ya. Jadi nggak boleh. sesuatu yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, tidak Ya, boleh memang. diceraikan. Jadi kalau menikah Kecuali- 2 kali, 3 ada kali, kecualinya. 4 kali. Hah? Apa Ada kecualinya? kecualinya adalah pertama perzinahan, kedua kematian. Ya udah bersin aja kalian supaya bisa Itu cerai. Gampang Iya, kok. itu nggak bisa. Itu Kalau cerai tidak namanya. ada kesalahan. Itu cerai. Beda Iya. karena perzinahan. Karena konteks daripada perkawinan itu adalah penyatuan antara dua insan di bawah persetujuan Tuhan dengan memegang perjanjian bahwa akan menjaga kesetiaan, menjaga cinta kasih. Jika salah satu melanggar, maka ikrar janji itu hilang, gitu loh. Persetujuan Tuhan itu dicabut. Mereka bukan lagi satu yang di bawah persetujuan Tuhan. Sudah beda. Bang, terlalu kerdil abang ini berpikir. Terlalu teoritis kau. Terlalu teoritis Bukan. bang. Bukan Saya ini teoritis. pelaku bang. Iya. Aduh abang ini nggak usah. Bedanya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dia memberikan contoh teladan untuk disampaikan kepada manusia. Dia tidak memberikan contoh teladan harus menikah seperti Gini dirinya. Bang, saya tanya kau ya. Saya tinggal di Manado. Kau cek data statistik. Berapa banyak data statistik di Manado yang tinggal kumpul kebo di sini? Berapa Salah banyak? kita munafik bang. Itu Aku salah bedakan. munafik. Gini, bukan kita bukan bahas munafik. Jadi artinya kita sedang mengizinkan bahwa Tuhan itu atau dia memberikan kebebasan melakukan kesalahan. Jadi kalau kalian menjadikan patron Muhammad sebagai teladan sejati kalian, makanya terjadi. Kita bisa lihat di mana-mana perbuatan-perbuatan itu tidak dianggap lagi sebagai suatu kesalahan.
Sedangkan Di sesuatu hal mana yang kau mau sudah di mana kau bilang? Nanti saya buka data-data Kristen itu di negara mana yang membebaskan. iya, artinya bukan enggak Terlalu membebaskan. munafik kalian. Artinya gini bang, sedangkan dibatasi, dilarang oleh Tuhan sendiri, itu dilanggar. Udah dibatasi, itu kan kita tahu kita itu salah loh. Tapi semua melanggar, gitu loh. Apalagi diizinkan. Kalau saya bawa data, Pak Pastor, Coba kita perilaku berpikir dulu. seks menyimpang itu negara mana yang paling banyak? Aduh, iya, Anda ini dengan babak bagaimana? belur. Dengan Ini bagaimana? kan teoritis. Anda Sesuatu itu yang teoritis. sudah dilarang, ya, dibatasi, banyak pelanggarnya. Apalagi diizinkan. Coba di mana akalnya? Dilarang aja dilanggar, apalagi tidak kayak kalian. Aneh kalian Itu ini. makanya saya katakan tadi, jika di dalam kekristenan saja dilarang, di Islam tidak dilarang, malah bisa, wah, banyak sekali kemudahan-kemudahan di sana. Nah, Wah, buktinya sekarang apa? Di mana sekarang negara-negara yang paling top itu tindak kekerasan seksual? Di ya, mana? bukan tindakan Ya, ya. kekerasan seksual, bukan. Ini data. Bukan itu. Itu Jangan bedakan. Anda ini Bukan berbicara tindakan karena iman. kekerasan, Ini data, bukan. data statistik. Tapi kebebasan untuk memiliki pasangan itu lebih dari satu itu lebih banyak di mana? Jadi kalian lah. Oh, jujurlah, Lah, memang seperti itu. jujurlah, jangan bohong gitu loh. Jangan Jadi bohong. Jangan Sekarang bohong, saya Imam. tanya Pastor sekarang saya tanya, kalau ada satu negara di mana populasi masyarakatnya lebih banyak wanita ketimbang pria, kira-kira apa solusinya? Enggak itu jadi fondasinya utamanya untuk kita. Makanya saya tanya, karena kalau gini, satu negara masyarakatnya lebih banyak wanita ketimbang pria, karena 70% gini, solusinya. karena gini, Nganggur, barang itu nganggur. Ah, karena begini inspirasi. Menurut Ah. pemikiranmu, kalau satu perempuan wajib harus punya suami. Sementara di tidak, kitab suci ini gini, saya. makanya Dengar dulu, ya, dengar dulu saya. Ada satu Sementara- negara, ya, dengarkan negara di mana 70% wanita, 30% pria. Nah, Dengar dulu. bagaimana satu negara ini mengambil kebijakan agar populasi ini bisa seimbang? Kira-kira Oke, apa dengar yang dulu. dilakukan? Ya Oke, dengar datangkan dulu dari ya. luar Ah. negara. Fokus di situ, fokus Oke, di dengar. situ. Oke, dengar Ya dulu. datangkan dari luar negara. Dengar dulu. Menurut Yesus, ada orang Yesus. yang dikaruniai untuk tidak menikah. Ada orang yang dikaruniai untuk tidak kawin. Ada. Jadi kalau Anda simpulkan, kalau setiap manusia yang lahir itu harus kawin, nah itu keliru. Itu keliru. Nah, Di yang mana pertama. datanya itu? Di mana datanya? Ya itu kau baca lah. Di mana? Tinggal kau cari saja di situ. Kau ada handphone di situ. Tinggal kau cari saja di situ. Itu teori, Pak Mates. Itu teori. Teori. Jadi begitu. Terlalu munafik lah kita ini. Nggak usah terlalu munafik lah, ya kan? Gitu. Enggak, kalian itu selalu menggunakan alibi untuk membenarkan apa yang kalian lakukan. Ya, bukan Itu bukan alibi alibi, yang Bang. tidak masuk Ini di akal realis. itu, ya. Ini realistis. Karena dalam dunia surgawi tidak ada kawin-mawin. Ini realistis. Ini Ini realistis. kita bicara dunia, Bang Major. Dunia. Bukan surgawi Betul. yang kita bahas ini. Bukan masalah ini. Kalau memang kalian di surga nggak ada apa-apa, kosong melompong. Ya, kalau puji-puji duniamu, Tuhan kalau aja. duniawimu mau kau perbesar, surgawimu kau perkecil, ya berarti kau tuh tidak benar kau dalam Nah, terus beriman. ngapain gua ke surga nggak ada apa-apa? Mending gua ke Bali lihat bule. Aneh kau ini. Memang tidak ada di surga. Ngapain kau cari kawin-mawin? Tidak ada kawin-mawin di sana. Ngapain gua ke surga puji-puji Tuhan? Karena kesenangan. Ngapain kawin-mawin di sana Karena- mau beranak-beranak? Karena Ada kebahagiaan aja. yang Bisa diajarkan mudah-mudahan oleh ada aja. kitab itu, kebahagiaan tertinggi adalah seks. Itu. Sementara dalam Kristen nggak itu. Mungkin Yesus mah enggak kau memberi. kalau tidak ada begitu mati kau. Enggak. Kau ngarang aja kau. Mukamu aja Itu. 1 menit nggak dikasih bengkok. Oh, dengar dulu. Itulah dalam segi Munafik kemanusiaan. Itu dalam segi kemanusiaan.
yang Begini, Pastor, saat saya mau tanya, menciptakan kau kita sudah menikah atau berdosa. belum? Iya, kau sudah menikah atau belum? Ya, saya sudah menikah. Oke, kalau kau minta wik-wik sama istrimu nolak, tidak mau, kira-kira bagaimana responmu? Kok lari Ya, ke sana? tanya Nggak alasannya. nyambung. Nggak nyambung. Coba. Saya bilang Tanya tadi apa? alasannya, kenapa Kita nggak Iya, pahami. kau- Kenapa nggak mau? Istrimu ini, Karena kau ini mau kita wik-wik. sedang bahas tentang Iya. surga penuh seks atau surga No, itu kau kebahagiaan. sudah pindah tema, Itu kau dia lari harus- tema harus itu. beda. Kau lari Itu tema dia namanya. punya. Tadi kan dibahas Iya, Bang kau lari Ratu. tema. Kau Bang lari Ratu tema tadi namanya. bahas itu kan di surga kalian. Sabar. Saya Kita mau tanya. sedang bahas surga Sabar. Saya mau tanya. yang Sabar. penuh dengan seks atau Sabar. kebahagiaan yang lain. Jangan pindah tema. Bang Major Itu tadi dia. bahas itu. Kan itu yang kita belum bahas. pindah tema ini. Belum pindah tema. Ya, memang itu Kau memang mau temanya wik-wik. sama. Sabar. Kau mau wik-wik. Kau minta sama istrimu, sayang. Ayo. Istrimu nolak. Nah, bagaimana responmu? Dia menunggu sampai dia mau. Coli. Coli. Saya coli. Gila. Ya namanya disuruh menahan diri, nggak mungkin kau dikendalikan sama nafsu. Alah. Aduh, Kalau gimana beli ini? barang itu mana kau bisa tahan Mayo? Pantasan lah, pantasan. Tapi kalian Pantasan lagi membalain coli aja kerjanya. Kenapa gitu? loh itu tadi kata Jerry. Padahal Bukan kan saya loh. bisa menunggu loh. Tidak ada Masa- yang bisa menunggu yang begitu, Pak Pastor. Mana Ya ada kau begitu berarti bisa kau sedang menunggu. sakit. Berarti kau sedang sakit, Bang Gembala. Kau sedang Anak sakit. Anak kita lagi Ya. bermesraan nih. Berarti kau Anak sedang minta uang sakit. jajan beli es krim langsung. Sana kau, sana. Berarti kau sedang sakit. Kau ini. Berarti kau sedang sakit. Mana Bang. ada Padahal bisa padahal menunggu. sudah gantung ini Bang Palumbo, sudah gantung ini Bang. Kau sedang Gampang sakit. banget ini. Ah. Berarti kau sedang sakit. Dikendalikan sama kepala bawah. Bukan munafik, berarti kau sedang sakit. Jadi kepala bawah pingin Kau yang pokoknya sakit, apapun harus gitu. mana ada bisa dibilang diam dulu, turun dulu. Nggak bisa begitu Bukan, berarti kau sedang sakit. Kita tidak bisa kau kendalikan apa-apa tuh. Tahu. Enggak, Berarti kau sedang bapak sakit. Kau kendalikan berarti. Kau yang sakit. Ya, Ada, Masa? udah berdiri, ada temennya di situ. Ntar dulu. Ada bisa ntar dulu. Repot ini Pak. makanya. bah. Kalau Pantasan lagi lah. ada tamu pun dia lagi minta wajib diladeni juga ini orang ini kayak gini. Wah, dia udah sakit dia nih. Nggak bisa kalian ini Kendalikanlah kau kepala bawahnya, jangan kau jadi kepala bawah gitu loh. mengendalikan. Pokoknya sih panas sedikit mau disorong panas. Ah, jangan Kenapa juga? munafik Dulu bagus sorong gitu aja lah. loh. Udah gila ini Gembala ini. Kalian ya gila lah. Iya, orang ini Munafik. terlalu dikendalikan sama duniawinya. Pokoknya Masa minta langsung hasrat itu Wah, adalah gila. diberikan untuk manusia untuk bisa memilih. Nah, Masa seperti itu? bagaimana caranya kamu mentaktisi untuk menahan hal itu? Coli. Enggak lah, capek. Coli. Masanya menahan Bagaimana caramu untuk bisa menahan? 1-2 hari kau nggak bisa. Iya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan untuk bisa menahan itu? Apa yang kau lakukan? Ya ditahan. Diikat Kau karet. lakukan. Ya, kita banyak Diikat kegiatan. karet, harus diikat karet. Kau ikat karet. Ini Botol ini kali sebenarnya ini harusnya Gembala belum ini. menikah dia ini, belum mengalami. Pamannya istri kita itu lagi kurang sehat, lagi kurang mood. Apakah kita harus ibaratnya paksakan kita? Jangan bawa ego. Dia juga manusia, ada waktunya dia itu lagi mood atau ada tidak mood. Masa kau paksa kau kapanpun harus disorong, ada aja. Iya, makanya udah gila gue bilang. Gembala yang udah gila ini. Ya kasih Asal perasaan lah, masa dikit-dikit potongmu minta ngacang dikit lah langsung mau Makanya saya bilang. Enggak juga gitu. Maksudnya masa istri sakit gigi kok aja gituan, lu aja yang gila gitu loh. Masa istri sakit makanya gigi, lu Enggak aja semua gitu. semuanya itu kehendak si Otong yang kau pikirkan. Kalau si Otong ini, kalau si Otong ini. Ya si Otong Lu disiram ada air Otong, panas kasih istrimu kepala lagi sama sakit kiri, gigi selesai, kok aja berarti gituan bawah, kan lari-lari. aneh-aneh gitu. Nah kalau nggak bisa kau kendalikan si Otong, apa yang punya si Otong kalau nggak bisa kau kendalikan si Otong? Kalau aku kayak gitu, mending aku potong, aku kasih garis, bikin kacang nyata, selesai. Gak ada yang Ah, ngurus lo lagi. kasih nanya Pak Denny tuh, Pak Bukan, Denny. si Ah, itu Otong, dia Pak. bilang Pak Denny Korban tuh yang ajaran lain. Kristen nggak ada nih. Ini coba nih Pak Pendeta. Bang Denny. Halo, selamat siang Bang. Ada nggak di Kristen dilarang poligami Bang? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Tuh. Nggak ada. Garis poligami gimana ini? Betul kata Edis, nggak ada larangan poligami.
Ya yang memang dilarang itu nggak ada bercerai. larangan. Betul Tapi Bang Deddy? tuntutannya di sana untuk mengasihi apa yang dipersatukan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu tuntutannya. Bang Denny aja 3, mana sih? Kalau tidak memahami tentang sekitar suci tentang pernikahan perkawinan itu memang ya seperti Bang Lord Denny ini tidak ada segampang itu. Jadi memang orang yang kemampuan itu sangat lemah atau rendah, kurang untuk memahami yang dimaksudkan tentang tidak boleh poligami. Jadi dia meminta suatu data harus tertulis tidak boleh poligami. Sementara Yesus sudah memberikan penjelasan mengenai akibat-akibat poligami itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita baca bagaimana hal-hal yang terjadi kalau kita melakukan poligami dan bagaimana kekacauan rumah tangga seperti Yakub karena poligami. Kita bisa lihat antara kecemburuan. Ada juga yang bahagia kok. Nah, itu kan narasimu. Oh, kok narasi? Itu kan Buktinya pandangan. ini Pak Denny istrinya 3, damai aja dia. Ya, Pak itu Denny kan Kristen. kalau dijawab dengan jujur, ya saya sudah banyak tanya, saya sudah banyak Ya konseling. memang Tanya langsung susah, sama yang Pak Pastor. tanya langsung yang aplikasikan. Tanya langsung. Siapa yang Iya, saya sudah aplikasikan? tanya. Bukan Ini. yang aplikasikan. Iya, saya Ya sudah memang, tanya. sabar dulu Pak Ustaz, sabar. Memang susah kalau kalian hanya mengharap perpuluhan. Mau istri 2 apa nggak bisa. Tapi kalau kayak Pak Denny punya restoran, bisa saja. Belum bisa. Memang kalau cuma mengharapkan perpuluhan, jangan coba istri 2. Kedengaran gembala. Lanjut Bang Denny. Saya punya mau sama Bang keluarga. Denny. Silakan Bang Denny. Saya punya keluarga, dia Ustadz, istrinya 3. Saya tanya itu, Inang, bagaimana menurut Inang? Apakah Inang bahagia sejujurnya? Jujur jawab Inang. Tapi di luar dia nampak bahagia, dinampakkan bahagia di luar. Nah itu gitu. namanya cari penyakit. Gimana sih kau ini? Tapi saya tanya, sejujurnya Inang siap nggak di madu seperti ini? Ya nggak siap sih. Ya gimana lah mau dibilang. Ya beginilah. Ya kalau dari hati ya nggak terima, tapi ya itulah katanya. Jadi memang nampak gitu loh. Ah itu Jadi kan ceritamu. Itu kan cerita ceritamu. saya. Ini ada Maksud orangnya saya. langsung nih. Ini ada orang langsung nih. Bang Iya. Denny, silakan Bang Denny. Bukan si Denny harus Bagaimana tanya Anda istrinya, membahagiakan? Bagaimana? istrinya Sabar yang dulu, harus menjawab, Ini loh, bukan ini Bang dia. Denny. Ini pelakunya nih. Bukan dia, tapi istrinya. Kau munafik kau. Kau yang munafik. Kan kau istrinya ya tanya, bukan si Denny ini. Karena si Denny ini laki-laki, dia pasti mau menganggap itu semua ya, tulus sama. Tapi di dalam hati mereka masing-masing dia pasti tahu itu ada kecemburuan, ada memang tidak terima, pasti nggak bisa dipungkiri. Janganlah kita menipu. Kau yang nipu dirimu sendiri. Gimana lah kau mau istri 2, 3 sementara masih mengharap perpuluhan, masih Jadi honorer, satpol. Waduh jauh. Kalau laki-laki, Cari penyakit itu namanya. Tidak, karena begini Bang Polopo, dia mengambil patokan kepada dirinya sendiri mewakili Dirinya seluruh sendiri. manusia. Gak bisa. siapa Bisa mengambil begitu. patokan diriku sendiri? Nggak ada mengambil diri saya sendiri. Saya Kau sudah bisa banyak menahan, kau bisa menahan, tapi orang lain bisa tidak menahan. dengar berbagai inspirasi. Gak bisa. Di tempat saya ini ada kiai, istrinya 4. Saya adakan penelitian. Ngarang kau. Jangan ngarang Saya- deh. kok- Jangan kok ngarang. ngarang? Woi, jangan ngarang. Siapa Kau yang ngarang. ngarang? Astaga. Ngarang kau. Kayak gitu mah Saya aja ini di satu Kok RW ini ngarang nggak ada semua? istrinya 4. Kok ngarang katanya? Tapi gembala banyak kayak gitu. Kok ngarang sini, Pak? Banyak kayak gitu. Di mana ngarangnya aku? Ada baru pertama kali. Banyak loh. Ada 4. Tetangga saya itu Pak. Gimana Bang Kepalopo? Saya adakan Istrinya 5, penelitian. satu. Saya adakan penelitian dalam hal itu. Rumah lagi. Betul. Jadi mungkin dia ini kurang jauh mainnya, atau mungkin dia sengaja tutup kuping sama mata mungkin.
Udah kau ya, kalau saya buka di sini pendeta yang poligami gimana datanya? Aneh. Ya kau. itu betul, itulah kesalahan. Oh, suruh orangnya ke sini biar tahu kau. Nah, kalau Itu begitu, namanya kesalahan. kalau memang begitu ya sudah, panggil kiainya ke sini. Selesai. Ini bukan saya melakukan penelitian Arang. di antara Kalau salah kalau mau, kalau Bang Yuda. itu kalau itu hanya Kalau sebuah mau. saya punya tetangga. Kalau mau, ya Saya malu juga lah punya dia. tetangga. Ada tetanggaku pendeta. bukan masalah Tetanggaku itu. pendeta. Saya sedang Ada sabar. Ada tetanggaku pendeta. Ada tetanggaku pendeta, istrinya 3. Sih. Ah. Aku nggak ngerti apa yang Saya punya tetangga. Saya punya tetangga di sini. Poligami itu Sabar. nggak ada yang ngelarang sih. Saya punya Bahwa- tetangga, ada pendeta, istrinya 3. Bukan ke situ poin kita. Poin kita bukan masalah 3, 4, bukan. Tapi artinya ketika poligami dilakukan, Turun kau, turun. Munafik. Bukan ke situ. Bukan ke situ. Kau yang ambil contoh tadi di situ Kau yang beleng. ambil contoh. Bukan ke situ. Adongo. Aduh, mana? Beleng. Beleng. Ini tanya Pak Denny ini sebagai pelaku, beliau fine aja. Makanya saya bilang kalau pendeta mau poligami itu namanya kurang ajar. Kalau masih mengharap perpuluhan dari jemaat terlalu. Tapi kalau kayak Pak Denny pengusaha ada restoran, ya kan mampu. Apalagi gampang kok, ya gak Bang Denny? Gampang aja kau. Yang penting duit, Gampang kok. tapi yang penting duit gitu aja. Yang penting duit. Sekarang kan butuh duit, betul kan? Kan munafik lah. Yang munafik. Ah. Iya. Lah ini gaji mau gaji pendeta, itu mau masih ustadz standar pun UMR. juga Kamu mau poligami, ini cari sakit. Mana sih? sama aja, ya kan? Mau dia Skincare-nya istri saja sampai itu 2 presiden juta, pun, belum lagi salonnya, belum lagi sampai jajannya. istri presiden pun banyak ya, up to you, up to me, ya kan? Gitu, contohnya seperti itu sehingga kita bisa Ada nggak manusia yang adil? ada banyak bro. Ada manusia yang adil. Kita Coba, kayak- coba tunjukkan satu orang saya yang menambut manusianya adil siapa? Ada Yesus. Hah? Hmm, Jangan dulu tanya. Salah satunya Yesus. Salah satunya Yesus. Dia manusia yang adil. Melkisedek. Hah? Melkisedek. Di mana di mana dikatakan Melkisedek itu adil di mana? Oh, raja keadilan itu. Itu siapa? Abraham itu juga. Pak Jokowi itu. adil dia. Oh, adil juga dia. Adil. Adil. Pak Jokowi adil. Iya loh. Jadi kita Semua itu memang- adil. Makasih Bang Den. Oh bukan. Makasih. Hanya untuk Kalau- membela apa yang menjadi. Nah ini aja deh dia daripada kita bisa ribut. adil Ini ya, kan ada kenapa Pak Denny enggak kita? ini. Pak Denny ini kan biasalah dia kan punya restoran, kita bisa punya adil, yayasan. kenapa Dia enggak dia gitu? beristri 3. Kalau dia mampu membahagiakan kenapa tidak? Apa Nah, yang mau susah? 10 pun juga kalau bisa adil ya it's okay lah. Gimana caranya adil? Munafik kau bilang kau adil, munafik. Ah, ada aja kau. Udah kau tanya aja Pak Denny langsung lah. Bisa. Bisa. lah. Berarti kau manusia adil dong. Iya, saya manusia adil emang. Kau manusia adil. Meskipun saya belum istri. Meskipun saya belum beristri, saya bisa adil sama semuanya. Gimana mau Aku kau adil? semuanya. Istrimu nggak ada aja. Kau adil sama siapa? Kau. Sama teman, sama sahabat banyak, sama Bang Paloko, Makanya, Bang ini Yuda, adil itu. Ini bahasannya ini orang yang sudah pelaku ya, orang yang sudah punya istri. Kau nggak ada istri kau bahas adil. Dengan bicaranya dia itu sudah menunjuk keadilannya gitu loh, sama seperti Bang Yuda, dia mengatakan demikian, dia gitu loh. Kalau menurut saya, kalau menurut Anda tidak begitu ya it's okay, itu pendapat Anda gitu loh. Lanjut.
Adil dalam konteks apa dulu Bang Major? Adil dalam konteks apa dulu? Ya adil, bagaimana kamu, contohnya kamu punya dua istri. Bagaimana kamu mengatakan kau bisa adil untuk yang lebih? Pasti kau ada yang kau lebihkan di sini. Mungkin dari salah satu ini goyangannya lebih gak ahoy, yang satu lagi kurang tapi cantik gitu. Ada kurang lebihnya. Pasti ada yang kau lebihkan ini dari antara satu yang dua. Jadi kalau kau bilang adil, nggak akan mungkin kau adil. Tergantung Tidak. kitanya Adil aja sih, itu kan kamu adil itu kan tergantung dari bagaimana setiap proporsional. Tergantung kita. Ini kan berbicara konteks tentang masalah istri satu, istri pertama dengan istri kedua toh. Nah, ini tergantung Iya. dari kondisi situasi, Bang Major. Nah, bagaimana kalau istri pertama anaknya tergantung 3? kitanya seperti apa. Nah, tunggu dulu, Gung. Tunggu dulu. Istri pertama anaknya 3. Nah, istri kedua belum ada anak. Nah, apakah uang jajan istri kedua 5 juta, istri pertama 5 juta? Bisa tidak dikatakan adil? Tidak seperti itu. Jadi beda. Proporsionalnya itu beda. Nah, adil itu bukan bagi sama rata, sama-sama 5 juta, tetapi tergantung kebutuhan. Gitu. Betul Bang. Yang namanya perasaanmu tuh kau bagi. Tidak Begitu. akan ada. Bagaimana Pak Denny? Betul tidak Pak Denny yang saya bilang tadi? Betul sekali. Yang namanya perasaan udah dibagi, Nah. tidak akan karena mungkin ada keseimbangan. Begitu. Sama kayak gitu jadinya. sama kayak begini. Saya Pak Denny punya anak. Ada 2 anaknya Pak Denny. Satu sudah kuliah, yang satu masih SD. Nah, bagaimana caranya supaya anak pertama dan kedua ini merasa adil? Apakah uang belanja anak yang kuliah ini dikasih 5 juta, anak SD harus dikasih 5 juta juga supaya adil? Tidak seperti itu. Jadi adil itu tergantung Nggak dari semua. tolak ukurnya. Tolak ukurnya di mana? Gini. Kalau anak Itu, SD Bang bawa Major. uang 5 juta ya Gini, hilang gini. semua lah. Tunggu dulu, Gung. Istri pertamamu udah umurnya 45 tahun. Tiba-tiba kau dapat lagi istri umur 26 tahun atau 27 tahun. Gimana mau kau bilang? Pasti kau masih cari rumahnya yang umur 27 tahun. Kau lagi hot-hotnya, nggak mungkin kau tuh datang ke rumah yang 45 tahun yang udah tuir. Ya pasti kau lebih banyak di rumah yang istrimu yang lebih muda. Takut disambar orang lah, takut ini, pasti kau jaga-jagain. Paham juga kau. Jadi adilnya di mana? Istrimu juga butuh juga dia dilayani. Tapi kau kebanyakan di rumah bini bungamu. Jadi gimana? Adilnya di mana? Iya, itu kan pendapatnya Bang Major. Iya, makanya aku bilang kalau kita mengatakan manusia itu bisa Justru karena udah tua Bang, jadi agak-agak capek gitu kan. Yang muda gas terus, itu kan sama aja. Karena letak keadilan itu tidak semuanya harus rata. Beda 2 Iya. tahun aja. Gitu. Jadi Nggak ada tolak ukur tuanya. keadilan itu tidak selamanya itu harus sama-sama rata. Enggak gitu Bang Major. Makanya kenapa di dalam Islam itu sangat konsen. Iya, sangat konsen. Bukan asal poligami, bukan asal nikah. Tidak, itu diatur ketat di dalamnya. Tidak asal langsung bilang poligami, menikah 2 kali. Tidak. Ada syarat dan ketentuan berlaku. intinya gini aja lah. Setiap apa yang kita Itu, Bang alami, Major. kita hidupi sekarang ini itu bagian daripada niat. Sesuatu yang kita niati itu ya berarti itu yang sudah harus kita lakukan kan gitu. Kalau kita niat kita itu tidak bisa kita kontrol, ya itulah kita yang masih suka kita aja. Ya jelas bagaimana tuh orang beriman itu pasti banyak tantangan ya. Contohnya, ini contoh. Jadi saya katakan mengharamkan makanan babi, jangan makan. Tapi ada aja orang makan daging babi. Sabar Mayor, ini ada kejadian loh. Ini ada kejadian nggak jauh lah dari tempat saya. Gini bang, itu ada cinta pertamanya, mantannya ya, cinta pertama ya. Dia nggak jadi sama dia, nikah sama orang lain. Lalu dia menikah, ya kan? Menikah laki-lakinya ini nggak punya anak bang, nggak punya anak dia. Nah, seiring berjalannya waktu, mantannya ini meninggal suaminya. Diambil itu mantannya itu, udah 3 anak. Bayangkan, diambil itu mantannya.
Akur satu rumah. Akur, jadinya akur itu istri pertamanya sama yang istri keduanya yang mantannya itu. Satu rumah. Coba bayangkan. Ada kejadian seperti itu, Mayor. Anaknya udah SMA pula. Ini fenomenanya banyak. Tapi intinya agama memberikan suatu aturan. Ya. Nah, itu. Itu jangan terlalu hanyut dalam hasrat pribadi manusia, hasrat manusia. Kalau kita tidak dikendalikan oleh rambu-rambu ini, ya kita tuh sama dengan hewan. Hewan pun pokoknya kayak ayam lah. Di mana jumpa dia sorong, di mana pokoknya kambing pun gitu. Gak punya hati, bro. Jadi yang uniknya lagi, Mayor, uniknya lagi, justru anak-anak tirinya ini lebih sayang kepada istri pertamanya. Unik nih. Jadi istri keduanya itu yang mantannya, anaknya itu yang 3, ada yang kecil 1 kan, ada yang SMA, lebih sayang kepada ibu tirinya ini yang istri pertama ini dari bapaknya. Lucu kejadian itu. Lucu. Nah, ini real loh. Ini kenyataan. Itu bagaimana itu kalau di Kristen? Susah itu. Waktu manusia pertama pun ciptakan Palopo. Bisa. Sudah ditempatkan di ya, taman gimana? yang sangat damai, yaitu Taman Eden. Di sana tidak ada duka, ya. Sana hanya ada suka juga. Tapi ada dibuat rambu-rambunya sana. Ada ketetapan, jangan. Ada kata jangan situ. Yang satu itu jangan kau sentuh. Tapi hasrat manusia tidak bisa ditahan. Ya jatuh manusia dari kekekalannya, tidak lagi kekal dia. Karena dia tidak bisa menahan hasratnya dia. Berarti Jadi kembali agama lagi itu, kepada oknum agama ya. itu untuk kita Kembali bisa, kepada oknum. bisa mengontrol diri kita, kemanusiaan kita. Makanya agama Ya, datang kalau kita untuk tidak bisa dikontrol oleh keyakinan kita, Tuhan. bagaimana kita dikatakan beda dengan namanya hewan pun ya gitu juga. Pokoknya di mana mereka ini sorong, di mana ini sorong, tidak ada aturan. Kalau namanya pelanggaran itu tetap, sedangkan Adam aja manusia pertama tetap melanggar. Ya sampai sekarang manusia melanggar. Gitu. Iya Bang, makanya datangnya agama ini untuk menetapkan aturan-aturan yang memang tidak boleh dilanggar gitu. Kalau soal melanggar atau enggaknya itu tergantung oknumnya Bang, dari manusianya Iya, masing-masing. jadi pribadi manusianya, karena manusia itu sudah diberi pilihan, yaitu itu namanya free will itu. Ya, sekarang free will ini bagaimana kau menggunakan free will yang sudah dianugerahkan ini? Apakah kau jadikan untuk kebaikan atau memang untuk ketidakbaikan? Nah, Karena ada iya. dua, pilih satu kehendak sang pencipta kan itu. Iya, itu kan tinggal kembali lagi kepada manusianya. Iya. Kalau untuk melanggar itu, semua manusia itu tidak ada manusia yang tidak berdosa, pasti ada pelanggarannya. Saya jamin itu. Ada aja manusia pertama melanggar kok. Sudah jelas-jelas itu manusia diciptakan manusia pertama. Setelah sempurna baru Allah mengembuskan napas kehidupan. Setelah sempurna, dia sudah disempurnakan, dibentuk dari debu tanah. Setelah sempurna dihembuskan napas kehidupan. Tapi dalam kesempurnaannya dibuat aturan, tapi dilanggar. Gitu loh. Ya itulah sifat kemanusiaan. Beda Jadi sama itulah sifat manusia. Tuhan yang jadi manusia. Jadi sampai kapanpun selagi kita masih ada di dunia ini, kita harus bisa ya mengendalikan hasrat kita sebagai manusia. Kalau tidak bisa, ya itulah kita keluar dari norma-norma agama. Itu makanya kita beragama. Di luar agama, sebelum adanya pun agama sudah ada namanya norma-norma kebudayaan, ada istiadat, sudah ada. Sama, tidak ada antara ada istiadat dengan agama itu tidak hal yang sama-sama mengatur manusia. Iko Malodi, Elhura kasih lihat bijinya loh. Gila Elhura. Masa dikasih lihat pelernya? Uset Elhura. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dengku. Itu pecah apa enggak? Kalau pecah dia nggak boleh masuk ke perkumpulan jemaat tuh ya? Nggak bisa. Apa yang tertulis di perjanjian lama? Iya, kalau terpecah nggak bisa masuk ke perjamuan itu para jemaat.
Makanya saya bilang ya, di dalam Bible itu tidak ada larangan untuk poligami. Karena kenapa? Nabi-nabi pun ada yang poligami. Ya. Oh, pinter. Mayor, kamu pinter. Dulu, jangan bangga dulu, jangan bangga, jangan senang dulu, jangan dulu. Tapi dengan Yesus, dengan ajaran kasihnya, ya, kita dituntut apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dibicarakan. Kenapa? Kalau kita mengecewakan seseorang, berarti itu bukan namanya kasih. Itu namanya ego, mau senaknya dewe. Ya makanya jangan cerai. Makanya dituntut kasihilah istrimu, kasihilah suamimu. Harus saling mengasihi. Itulah makanya Bang Major, makanya jangan cerai. Ya iya, kan di situ katakan tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali karena zina. Tidak Gitu loh. apa-apa. Kita mau menikah satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang penting jangan cerai. Iya toh? Mungkin nggak yang satu nggak merasa tidak kecewa kalau kau kawin terus, ada aja. Makanya Islam datang untuk menyempurnakan itu, Bang, mengatur itu, karena di dalam mengatur sebelumnya di dalamnya. itu nggak ada ayat yang menyatakan poligami gitu kan, larang boleh ada batasan poligami. Makanya Islam datang di akhir itu batasan itu gitu loh, menyempurnakan kan gitu. Semua yang datang terakhir itu dianggap menyempurnakan gitu kan. Kenapa? Karena dalam segi aspek manapun yang terakhir itu itulah yang paling sempurna. Kenapa saya bilang begitu? Contoh misalnya undang-undang yang telah disepakati itu semua revisi terakhir yang akan diterapkan. Misalnya, atau seorang desainer akan memakai desain itu sesuai dengan ACC yang terakhir kan gitu. Makanya Islam datang belakangan, Bang, untuk menyempurnakan semuanya kan gitu. Lanjut. Iya betul. Karena bukan hanya sekedar jeplak sana jeplak sini, nikah sana nikah sini, tidak. Iya. Ketat itu Bang Major, ketat sekali. Itu dan di dalam itu ada konsekuensi yang harus diambil. Kenapa? Karena gini, jangankan masalah poligami ya Bang Major ya, terkait masalah di dalam rumah tangga saja, itu kalau hak istri tidak dipenuhi, itu ada konsekuensinya di situ. Begitupun juga terhadap istri kepada suami. Kalau hak suami tidak dipenuhi oleh istri, itu ada konsekuensinya juga. Gitu. Jadi kita tidak usah jauh-jauh masalah poligami, yang di dalam rumah tangga saja. Kalau tidak ada asas-asas yang diatur di dalam agama, dalam berumah tangga, itu bahaya, kacau. Akhirnya apa ya, bebas-bebas saja. Itu. Walaupun di dalam rumah tangga ya kelihatannya ya baik-baik saja, tapi ternyata di luar banyak jajan. Enggak, tadi gini. Makanya saya bilang tadi, di dalam Alkitab belum ada saya temukan nama larangan untuk poligami, tidak ada. Tapi Yesus mengajarkan kepada pengikutnya supaya saling mengasihi. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Karena kenapa? Kalau salah satu mengingkar, berarti pasti ada yang dikecewakan. Berarti kan bukan mengasihi. Itu kan kalau nambah lagi, kalau poligami nggak misahin, Bang, nambah lagi tuh, Bang. Iya. Iya kan? Nambah, dalam Islam diatur ditambah supaya sampai 4 doang gitu, Bang. Nambah tanpa harus meninggalkan yang pertama. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh. Misalnya lu pernah istri yang seorang Muslim pun, kalau dia diduakan, pasti tidak semua itu setuju. Pasti lebih banyak yang tidak mau dia diduakan. Itu aja. Boleh aku bicara? Silakan Pak Din. Jangan dipotong ya, tak jelaskan ya. Bila mana ada seorang istri tidak atau kecewa suaminya berpoligami, sedangkan Tuhan memperbolehkan, jadi istrinya itu tinggal nurutin siapa? Dia mau menuruti hatinya atau dia mau menuruti Tuhan? Silakan dilanjut. Nah itu
Ya di mana Tuhan mengajari? Udah kalau kau lagi pingin ya udah ambil lagi istrimu. Gak ada, gak ada. Gimana perintah gitu? Tapi kan Bang, kalau dalam Islam berpoligami itu harus atas persetujuan istri sebelumnya, itu baru sah. Artinya setuju dulu dia baru kita bisa berpoligami. Kan gitu. Artinya dia udah setuju. Di Kristen enggak, kalau di Kristen beda lagi. Tidak perlu izin. Karena apa? Karena urut-urutannya itu istri harus patuh dengan suami dan suami harus patuh dengan Tuhan. Kalau kamu lebih patuh kepada istri dan tidak patuh kepada Tuhan, ya itu repot. Karena kamu takut sama istri tapi kamu nggak takut sama Tuhan. Karena Tuhan memperbolehkan kamu takut sama istri. Gimana? Tuhan memberi, kamu tolak. Dan kamu lebih mendengarkan istrimu. Berarti kamu lebih meninggikan istrimu daripada Tuhan. Silakan dilanjut. Bagaimana itu tanggapannya Bang Major? Kira-kira? Ya kan kalau pribadi saya makanya nggak ini di komat Muslim nggak pernah saya angkat ini tema-tema seperti ini poligami. Karena kenapa? Dalam Alkitab pun saya tidak pernah menemukan perintah larangan untuk berpoligami, tidak ada ya. Makanya nggak pernah saya bahas. Mau kau ngomong poligami tapi intinya bagaimana kau bisa mengasihi itu aja, ya. Kalau kau tidak bisa mengendalikan dirimu, ujung-ujungnya kamu bisa mengecewakan orang, berarti kan tidak ada kasih, berarti tidak layak kau menjadi seorang pengikut Kristus. Itu aja. Ya itulah makanya Bang Major, itulah gunanya kenapa Yesus datang membawa ajaran kasih. Karena tidak ada larangan poligami, bisa menambah, ditambah dengan ajaran kasih, mengasihi istri pertama, mengasihi istri kedua, mengasihi istri ketiga, tanpa ketiga-tiganya ini harus dipisahkan, harus diceraikan. Tidak apa-apa, yang penting ada ini. Gini, semuanya yang menentukan ini. Kalau tidak ada ini bagaimana mau nambah? Rambut bisa sama hitam, ya. Tapi ya keinginan seseorang itu dan sifat seseorang itu berbeda. Udah aku bilang, nggak usah jauh-jauh kepada kami orang Kristen. Sesama kalian orang Muslim aja, sekalipun imam dibenarkan untuk berpoligami, tidak semua istri-istri yang menjadi diduakan. Betul, itu saya sepakat. Ya iya, berarti itu. Bagaimana kita memandang ini sebagai sesuatu yang memang ya bisa kita terima dengan ini hidup kita itu. Nah, makanya Bang Major, yang harus kita tahu adalah hukumnya dulu. Hukumnya bagaimana? Iya. Nah, apakah poligami ini adalah suatu bagian dari prioritas? Tidak. Iya, betul. Tetapi ini adalah jalan terakhir atau solusi. Bilanglah kalau untuk solusi kalau sudah tidak ada jalan sama sekali. Ya. Itu contoh Bang Major ya, contoh. Di mana ada seorang lelaki Muslim, dia sangat ingin menikahi, dia mau sekali punya anak, tapi di sisi lain istrinya tidak mampu memberikan keturunan, tapi hanya bisa mampu memberikan nafkah batin, tapi tidak bisa memberikan keturunan. Karena ada yang seperti itu, ya kan, dinyatakan mandul atau apalah, pokoknya gitulah, ya kan. Nah, kurang lebih tidak jauh beda sama seperti kasusnya dengan Sarah dengan Siti Hajar, Ibunda Sarah dengan Siti Hajar, ya kan. Ibunda Sarah kan lama kali tidak punya keturunan. Nah, tapi diberi, pokoknya gitulah kasusnya, ya kan. Nah, ada juga seperti itu. Ada untuk memberi keturunan lagi kepada ini kan. Kenapa? Karena begini Bang Major, di mana seorang suami ini memiliki harta. Nah, di mana harta ini kepada siapa? Generasi siapa lagi yang meneruskan? Ya kan, punya perusahaan atau apa segala macam. Nah, yang dia inginkan adalah keturunan dari langsung anak kandung. Nah, solusinya adalah tidak ada cara lain. Minta izin kepada istri, saya mau menikah lagi karena mau punya keturunan gini-gini. Nah, apakah istri punya hak untuk menolak di situ? Tidak ada haknya istri menolak. Kenapa? Karena ini keinginan suami. Yang penting suami ini sudah izin, gitu, dan mendapatkan izin dari pengadilan agama. Kalau menurut aturan administrasi negara, gitu. Oke, jadi sebagai jalan terakhir, bukan sebagai prioritas, bukan asal nikah poligami. Tidak begitu.
Enggak, jadi kan maksudnya gini loh. Jadi ada pemikirannya gini, setiap orang ibaratnya mau tujuannya berpoligami ya masuk Islam gitu. Ada gitu, dia seorang Kristen karena dia ada niat mau berpoligami atau dengan perempuan lain, udah ditinggal agamanya dia masuk Islam karena di Islam bisa dibenarkan gitu. Jadi maksud saya gini, sekalipun di dalam Alkitab tidak pernah saya temukan larangan untuk berpoligami, ya. Tapi dengan pribadi saya, niat saya dalam beriman ini ya tidak akan saya benarkan yang namanya berpoligami. Karena kenapa? Ini bagian daripada mengecewakan pasangan, kan itu loh. Bukan karena ada larangannya makanya saya tidak berpoligami. Iya, makanya saya bilang tadi semuanya kembali kepada hukum asal. Hukum asal. Jadi sebelum kita memikirkan untuk menambah, ya kan? Yang harus kita pahami dulu adalah bagaimana kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami. Ini dulu terpenuhi tidak? Baik itu diberikan nafkah lahir ataupun nafkah batin. Bagaimana hak kewajiban istri kepada suami, suami kepada istri. Nah, ini dulu hukum asalnya dalam rumah tangga. Ada RT-nya istilahnya, anggaran dasar rumah tangga. Ya kan? Nah, di luar dari itu tentang ada masalah-masalah yang di luar dari teknis, ya kan, kayak contoh tadi yang saya bilang, istri penyakit kanker serviks, istri mandul, sulit untuk memberikan keturunan dan lain-lain. Nah, tidak ada jalan lain. Jadi kalau seorang laki-laki sangat ingin menginginkan keturunan anak kandung, tapi istri pertama tidak mampu. Tetapi ketika si suami ini meminta izin kepada istri dan istri tidak membolehkan, tidak mau. Tetapi di sisi lain suami sangat ingin anak kandung karena dia mau mewarisi hartanya. Nah, kira-kira kalau seperti ini bagaimana kasusnya? Kasusnya adalah jalan tengah adalah perceraian. Enggak, kalau gini host. Kalau ini langsung yang kita hadapi langsung, yang kita lihat langsung dalam sosial masyarakat ya. Kalau di tengah orang Kristen ya. Kalau seumpamanya dia dinikahkan, tapi bertahun-tahun tidak dikarunia anak, ya, udah berusaha juga kemana-mana, juga usaha, tapi tidak juga mendapatkan keturunan. Ya solusinya adopsi. Jadi iya, itu kalau Bang Major. Keadilan orang-orang yang dilahirkan tanpa ayah bisa mempunyai orang tua. Itu kalau Bang Major, maunya Bang Major. Tapi kalau orang lain belum tentu mau. Ya kalau kita mau dari darah keturunan kita sendiri kan nggak bisa adopsi. Nggak bisa. Jadi mau tidak? Iya, maksudku gini ya. Kalau ganti pemain. Iya, enggak, kalau dia memang mengikuti apa yang ditetapkan dalam kekristenan itu, ya dia karuniana langsung cari solusi, langsung nikah lagi. Solusinya itu ambil adopsi anak saudara atau anak orang dari orang lain yang bisa dia jangka menjadi anak kan gitu. Ya itu pun sah menjadi anak. Tapi itu tidak menjawab solusi, Bang. Tetapi itu tidak bisa dijadikan solusi utama, Bang Major. Tidak bisa dijadikan solusi utama. Kenapa? Karena yang namanya nasab dari keturunan itu sangat penting. Nasab keturunan, garis keturunan dari keluarga ini sangat penting. Kadang orang tidak memperhatikan hal ini. Itu penting. Gitu. Kayak contoh kan, dia tidak bisa memberikan keturunan. Dia mau ambil anak adopsi yang mulai ya bayi-bayi ya 6 bulan lah diadopsi. Nah, apakah bayi ini adalah keturunan asli dari si orang tua ini? Tidak. Nah, bagaimana kalau nanti anak ini besar mau dinikahkan? Ini nama bapaknya ini bisa, harus jelas garis keturunannya, dan itu diatur dalam Islam. Jadi tidak asal adopsi tidak, bahkan Islam memperhatikan itu tentang garis keturunan atau nasab. Itu Islam itu diatur juga itu, Bang Major. Iya. Mungkin Ustadz Miftah bisa jelaskan hal itu, Ustadz Miftah, kalau tadi kan bahasanya tadi bagaimana solusinya. Itulah yang saya jelaskan tadi.
menurut orang Kristen ya tidak serta merta itu tidak dikarunia anak langsung cari bini lagi, tidak gitu. Karena dasarnya tadi tuh ya harus saling mengasihi. Ya istri pun punya hak atas suaminya, suami harus berhak atas istrinya kan itu. Karena begini Bang, karena kalau yang saya lihat Abang ini bicara tadi orang Kristen, itu orang Kristen ini nggak memahami pasal-pasalnya. Jadi kayak misalkan ada undang-undang yang diterapkan, kenapa tidak boleh, itu kita harus tahu pasal-pasalnya. Kenapa nggak bolehnya nih? Apakah karena merugikan orang lain? Apakah karena mengganggu ketertiban umum? Kan begitu Bang, harus ada kejelasan pasal-pasalnya, apa larangannya gitu loh Bang. Kurang lebih seperti itu. Tadi Kalau asal oh kalau orang Kristen masuk Islam kalau tujuannya untuk poligami, kan dia harus tahu dulu apa sebab musabab poligami itu yang tadi Abang inspirasi jelaskan. Di situ ada ketetapannya atau solusi terakhir. Itu kan bukan cuma poligami sembarangan poligami, nggak begitu. Iya, kira-kira bagaimana ini Ustadz Miftah terkait masalah hal ini? Kalau menurut pandangan Ustadz Miftah bagaimana? Nggak ini, makanya nggak pernah angkat ini tema jadi diskusi. Enggak, Ya, kebetulan Jerry yang angkat yang tadi itu waktu Makanya tema di benar, awal ada kan. juga, Bukan ya. saya yang angkat tema Bang Major, tapi Jerry yang Iya. nanya itu tadi. Saudara-saudara Kristen juga terlalu bisa dikatakan terlalu menggembar-gemborkan, terlalu ini juga apa namanya. Udah saya bilang tadi di dalam kekristenan belum pernah saya temukan larangan untuk berpoligami, tapi ya terlalu itulah serangannya kepada Islam kan itu. Ya karena kan dia yang paling ini kan gitu. Makanya aku bilang aku pernah mau ngangkat tema-tema seperti ini. Iya, makanya yang tadi saya bilang, kenapa Islam datang terakhir untuk menyempurnakan kan gitu. Coba Ustadz Miftah, bagaimana pandangan Ustadz Miftah kira-kira? Ya terkait dari apa yang kita bahas ini. Ya sebenarnya kalau masalah poligami, kalau di dalam Islam nggak ada persoalan. Persoalan yang membuat runcing di kekristenan itu memandang poligami. Mereka itu masih memaknai poligami itu sama dengan zina. Itu yang menjadi persoalan. Di teman-teman Kristen masih menyamakan antara poligami itu sama dengan zina. Dan yang namanya poligami itu harus mencerai, tidak. Jadi kalau di dalam Islam yang jelas tidak ada persoalan. Inilah ya kenapa Kristen itu selalu menjadikan poligami menjadi seakan-akan momok buruk dalam kehidupan. Karena apa? Kalian itu memahami poligami sama dengan zina. Itu coba dulu itu. Coba dulu introspeksi dulu makna poligami dengan berzina. Itu satu persoalan yang sangat berbeda gitu antara langit dan bumi. Itu yang pertama. Coba aja perhatikan pembicaraan mereka. Setiap kali masalah poligami selalu saja dikaitkan dengan zina. Itu. Sedangkan hukum zina dengan poligami sama sekali antara bumi dan langit. Kemudian yang kedua, di dalam Islam tadi kan sudah jelaskan ya. Yang menjadi poin utamanya kenapa turunnya surat An-Nisa ayat yang ketiga ini justru di sini bukan untuk menambah, membatasi dan mengatur, kemudian mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Itu poin yang paling utama di situ. Membatasi, mengatur dan mengembalikan citra dan harkat martabat seorang perempuan. Sebelum adanya surat An-Nisa ayat turun dari surat ayat bagaimana perlakuan seorang laki-laki terhadap perempuan dan bagaimana seorang perempuan diperlakukan oleh laki-laki, di mana hanya sebagai pemuas nafsu gitu. Makanya kayak gini ya, hanya satu-satunya surat yang bahwasanya ada surat yang turunnya itu di surat An-Nisa ini menggunakan ya ayuhan nas, tetapi turunnya di Madinah. Biasanya ya ayuhan nas itu rata-rata turunnya di Mekah, tapi hanya satu-satunya surat An-Nisa yang turun di Madinah, tetapi dengan menggunakan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina aman.
Karena ini konsep universal secara global gitu loh. Untuk menghilangkan kesenjangan antara apa? Antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana memperlakukannya itu. Jadi itu. Jadi rata-rata itu kita kalau merinci ya, merinci bagaimana syarat-syaratnya atau gimana, itu sudah tentu sangat banyak. Tapi poin utama itu untuk menghapus tadi perbudakan. Menata, mengatur. Iya, yang saya bilang tadi Pak Ustadz, betul kan ya, kalau menurut sudut pandang saya nih, Kristen itu melihat poligami di Islam, mereka cuma tahu undang-undangnya tanpa mengetahui pasal-pasalnya. Gitu loh, kurang lebihnya. Iya, padahal ini, di dalam undang-undang itu ada pasal-pasal yang mengatur semuanya. Gitu loh. Jadi kalau cuma melihat tahu undang-undangnya bunyinya begini, nggak tahu pasalnya apa aja, aturannya apa aja, ya susah juga ya kan. Ya gini juga ya, orang Kristen pun sebenarnya harus paham juga ya, para nabi-nabi juga itulah. poligami, Abraham, Yakub, ya, Daud, apalagi itu berpoligami. Kalau memang hal itu memang hal yang tabu, yang tidak benar di mata Tuhan, kenapa nggak dicabut kenabiannya? Kalau memang hal yang tabu kan itu, harusnya kau dicabut kenabiannya. Tidak layak disebut nabi lagi kan gitu. Karena mereka melakukan poligami, mempunyai istri lebih dari satu. Itu makanya saya lihat kalau orang Kristen terlalu berlebihan juga memang mengangkat tema-tema seperti ini ya. Tapi gimana? Ya sebenarnya gini, tapi gini Mayor, justru kalau di dalam Islam nggak seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam segala sendi kehidupan itu terbuka untuk dibahas, terbuka untuk dipertanyakan. Apakah benar ada titik celah kekurangan dalam hukum-hukum Islam? Jadi sebenarnya bukan satu ketakutan buat kami sebagai Muslim ketika membahas semuanya, termasuk juga poligami, tidak. Tidak, itu cuman ini pemahamannya itu yang mesti dipelajari, yang mesti digali itu bukan pembahasannya tapi pemahamannya gitu. Itu pemahaman tentang konsep daripada poligami itu sendiri. Coba hanya di dalam Islam hukum-hukum yang begitu rinci, baik itu tentang pembatasannya maupun anjurannya. Ketika menyebutkan masna wa thulatha wa ruba', kemudian diakhiri dengan fawahidatan, cukup satu, hanya di Islam. Dan kita terkadang nih ya teman-teman juga nih, kita kadang-kadang terfokus di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, sedangkan bekal kita untuk ke arah situ, coba modal dan bekal itu di ayat yang pertama jarang diperhatikan. Makanya tadi sebenarnya sudah rancu ya sama papi sama aki juga ini, tetapi kita sering dilupakan ada kalimat di dalam surat yang pertama itu, bahwasanya di situ ada kalimat wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Itu yang sering dilupakan, wal arhamnya itu. Modal bekal utama dalam rumah tangga itu kita sudah mampu membina yang namanya tali silaturahmi yang baik. Jangan sampai kita ingin menolong janda justru malah menjandakan istri kita. Itu. Maka di situ wal arham jelas. Maka coba kalau di dalam kajian yang lebih mendalam teman-teman, di situ ada sifat rububiyah dan uluhiyah disebut dalam satu ayat. Yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Sifat uluhiyahnya, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Yang kedua, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, sifat uluhiyahnya. Tetapi wal arham disandingkan dengan sifat uluhiyah. Betapa kemuliaan sebuah rumah tangga yang harus dibangun dengan silaturahmi. Modalnya itu dengan membangun silaturahmi yang baik itu. Jangan sampai membangun rumah tangga yang baru justru membuat perpecahan dalam silaturahmi kekerabatan rumah tangga. Maka wal arham itu kalau kita kaji lebih mendalam gitu. Cuman kan rata-rata pada fokus masna wa thulatha wa ruba', masna wa thulatha wa ruba', masna wa thulatha wa ruba'.
Itulah Pak. Itu jadi cuman gini dalam Kristen kalian boleh membahas itu tetapi pahami dulu antara zina dan poligami. Itu. Jadi kalian itu masih menyamakan poligami dan zina. Kalau Islam nggak ada masalah. Nggak ada yang masalah, mau melakukan silakan, kalaupun tidak juga nggak masalah, wahidatan. Gitu. Jadi nggak ada persoalan kalau di dalam Islam. Tapi persoalan yang sangat runcing dan fatal di dalam kekristenan, mereka memahami poligami itu sama dengan zina. Itu penyesatan yang luar biasa itu ya. Silakan Pak teman-teman. Pandang yang berbeda ya. Bukan pandang yang berbeda, tapi memang salah. Iya, Itu penyesatan. salah, iya, betul. Emang penyesatan itu penyesatan, bukan sekedar salah, itu memang penyesatan gitu. Betul. Gimana Bang Nantilah Majo? di lain waktu kita akan bahas setiap kalimat yang Saya begitu kalau sempurnanya Al-Quran. Ya silakan. penjelasannya Ustadz Miftah itu ya saya lihat dari sisi Islaminya udah tidak ada masalah. Intinya kan jadi selagi yang dua belah pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan ya tidak ada yang salah. Justru menurut itu Al-Quran menjawab itu. Al-Quran sudah menarasikan di ayat ditutup dengan zalika adana alla ta'ulu. Mayor. Itu Iya. narasi Al-Quran, bahwasanya apa? Tujuan semua itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak saling menzolimi. Itu narasi Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan baik itu garis-garisnya, tata caranya, aturannya, bagaimana sistemnya, bagaimana cara mempraktekannya, kemudian bagaimana sebelum melakukan itu. Al-Quran sudah, itu narasi Al-Quran, bukan sebelum Anda mengatakan itu. Al-Quran sudah mengatakan zalika adna alla ta'ulu. Semuanya itu tujuannya bukan modus. Bukan modus ingin apa? Untuk memuaskan hawa nafsu, tapi apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak saling menzolimi, tidak saling menganiaya. Keren kan Al-Quran? Untuk menghindari. Iya. Betul. Nah, iya itulah makanya pahami dulu, jangan asal. Salve, selamat siang. Ya, Saya mau tanya. siang. Jika kita mempunyai cinta, apakah cinta kita itu bisa terbagi-bagi? Oke, jadi bagaimana contohnya waktu Abraham dulu? Istri pertamanya Sarah. Kenapa malah dia dibenarkan mau mengambil istrinya Hagar? Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Makanya orang Kristen adalah penghuni kerajaan surga itu. Bukan, berarti kamu tidak berdasarkan kitab perjanjian lama berarti dalam kekristenan mau berarti. Fondasimu bukan berdasarkan kitab perjanjian lama. Kami mengakui karena disitulah dasar iman kami. Tetapi Kalau memang dasar iman dari sana, kenapa kau berarti kau menyalahkan Abraham, menyalahkan Yakub, menyalahkan karena Daud? Tuhan Yesus menyempurnakannya. Janganlah kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Makanya hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah digunakan. Itu panggilan pelayanan itu. Bukan. Kalau kita orang Katolik kan ada jam sembayangnya itu. Iyalah. Nggak melayani rupanya jam sembahyang gini. Bukan, kami punya waktu sembayang itu ada. Jadi itu maksud. Jadi
aku bukannya mau membenarkan apa yang dinarasikan nama saudara-saudara muslim termasuk Ustadz Miftah tadi ya. Yang memang kita jangan terlalu munafik juga ya. Pengajaran-pengajaran dalam kitab yang kita imani ini tidak ada larangannya itu berpoligami, tidak ada. Yesus pun tidak ada mengatakan jangan. Tapi yang diajarkan Yesus, harus kita itu berlaku kasih kepada istri kita. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia itu. Karena kalau salah satu mengecewakan yang satu, berarti ada yang disakiti. Berarti itu bukan mengasihi, bukan pengikut Kristus. Itu intinya. Aku izin masuk ya, host ya, Bang Ratu ya, boleh? Masuk. Ya. Jadi memang Bang Ratu ini betul. Ya, memang hukum Musa itu membolehkan poligami. Ya. Namun dengan Islam nih itu ada. Kalau Kristen itu poligami itu pilihan. Kalau Islam itu poligami itu menurutku itu wajib, minimal tuh 2. Karena apa coba? Karena kalau Mas Ahak, kau mulai beling lagi kau di sini. gini loh Bang. Kalau Abraham tidak poligami, maka Islam Nggak tahu gini ya, ini kalau Mas Ahak Abraham ngomong tidak sudah mulai poligami. miring ini. Nanti gini tadi saya udah pesan kepada teman Kristen, Mulai kalian beling boleh lagi. mengangkat sesuatu apapun gitu, tapi jangan berdusta gitu loh. Janganlah dibiasakan gitu loh dusta. Jangan membelokkan sesuatu Mas Ahak, nggak baik. Jangan dibiasakan berdusta di Iya. depan umum itu. Kalau Abraham tidak poligami, kan Islam tidak ada, Bang. Ismail tidak lahir. Enggak. Jangan ambil patokan di situ. Tadi Anda mengatakan Al-Quran mohon izin, itu Aki. bukan di zaman Nabi Ibrahim. Enggak. Mas Apa Ahak. namanya si masa ini makin kurang aja. Tadi Abang mengatakan bahwasanya di situ wajib itu 2 gitu. Ini mesti. Inilah teman-teman Kristen, jangan dibiasakan gitu loh. Kalian boleh membahas tapi jangan Gini aja berlebihan gitu Ustaz loh. Miftah. Untuk Jangan menjawabnya berdusta gini. gitu loh. Gini Ustaz Miftah. Iya, gimana? Kasihkan aja dalil dalam Quran. Memang ada nggak diwajibkan untuk berpoligami dalam Islam? Nah itu, ya makanya justru itu Bang Mayor, kita juga menghormati, menghargai kalian mau bernarasi apapun, tetapi jangan berdusta gitu loh. Iya. Jangan berdusta. Maksudku untuk gitu menjawab loh. Itu. menjawab dia, buktikan. Saya pun tidak pernah menemukan di dalamnya diwajibkan berpoligami. Tapi ada memang dibenarkan berpoligami, tapi tidak diwajibkan. Ya. Betul, ya itu makanya gitu loh. Tidak, Jadi karena salah tadi, satu tadi, karena tadi gini Bang Major, narasinya Mas Ahak ini tadi sudah menyimpulkan itu salah. Ya, betul. Itu Dari narasi-narasi orang ini pun tadi jawabannya tidak ada kewajiban di sana. Tapi kalau itu kan solusi yang diinikan ini. Kalau memang tujuannya memang sudah tidak lagi di ini, ya tujuannya itu ya berpoligami. Asalnya antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dikecewakan kan itu. Contohnya waktu Abraham pun ya menduakan Sarah ya atas persetujuannya Sarah pun ya udah ambil hambamu itu karena aku tidak akan memberikan anak kepadamu. Kalau Abraham tidak poligami, Muhammad tidak lahir, Bos. Ya, Islam kita nggak kan, gini, ada. makanya singkatnya aja gini Mayor. Kalau poligami misalkan itu tidak ada poligami, Kristen ini kan nggak punya Tuhan. Kalau poligami memang Kan hal gini yang loh. memang Kalau tidak ada halal di mata poligami, Tuhan. kira-kira kalian punya Tuhan nggak? Gak gini Sat, kalau memang poligami hal yang salah di mata Tuhan berarti Abraham itu Ya, udah gimana? salah. Lah iya, justru itu. Ya jangankan di mata Tuhan, orang Tuhan kalian hasil poligami, gimana? Jangankan di mata Tuhan, orang Tuhan kalian hasil dari poligami. Gini ya, Masa jangan Tuhan dibiasakan harus gitu dari loh. ciptaan, Pak? Nanti dulu, Tuhan itu nanti maha dulu Net. kuasa, Gini bukan enggak, ciptaan. saya secara personal khusus kepada Mas Aha, gitu loh. Jangan dibiasakan Mas Aha. Kamu kan sudah mendengar tuh jawaban dari umat Islam. Jadi jangan dibiasakanlah berdusta di depan umum gitu, di depan publik tentang hukum Islam gitu. Kalau misalkan kalian mau berdusta silakan di dalam hukum kekristenan saja gitu loh. Itu saja gitu loh. Ya, silakan. Kecuali Mas. Kalau mau bertanya silakan. Gitu. kecuali kalau tadi konteksnya Ustadz Miftah, Mas Ahak nanya, Ustadz Miftah saya mau nanya, apakah di dalam Islam itu poligami itu diwajibkan? Itu cocok, enggak mungkin kau dipotong. Nah, iya. Betul. Tapi karena kau tadi langsung menyimpulkan, di situ beleng. Iya kan, makanya kan tadi aku bilang menurutku itu wajib. Nah, Itu menurutmu, pendapatku. kalau menurutmu sudah mengambil Iya. kesimpulan itu. Ya kan berdasarkan fakta juga aku punya kesimpulan, Bang.
nggak Tidak bisa. beleng-beleng. Al-Quran ini bukan menurut Naikkan dulu masalah. host, ini si Robeli ini. Aku katanya lagi dicari dia katanya. Ada mukanya agak lumayan pintar dan ini. Biar ada dulu apa kita dulu. Di situ Bele Saraf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Major, kenapa kabur malam itu nggak sadar? Kenapa Anda nggak sadar malam itu Anda kabur? Anda nantang saya kan malam itu? Masih ada rekamannya bang? Ya. Saya minta on cam. Nggak begini Ustadz Miftah. Dia ini nantang saya malam itu. Kalau nggak ada data saya masuk Kristen. Kalau ada data dia masuk Islam. Saya minta tampilkan data, dia nggak bisa tampilkan, dia kabur. Aduh, dia yang mana? Ada rekamannya di saya, Major. Oke. Kita on cam malam itu kan, kita on cam. Baru sudah kukatakan. Enggak ada. Kau jangan nipu-nipu. Malam itu kau langsung kabur. Kau ngomong kan langsung kau kabur. Kau ada rekamannya di saya, ada rekamannya. Ada rekamannya di saya, ada. Tunjukkan rekamannya. Malaikat itu diutus nggak? Ada, enggak sebentar. Masuk angin dia. Ini nggak bisa jawab ya. Kau kan bilang ada datanya. Sebentar, kau bilang ada datanya tertulis. Kau bilang sampai kau nantang saya kan? Kalau saya bisa tampilkan datanya gimana? Sebentar, Major, sebentar. Kau kan nantang saya, bukan saya yang nantang, kau yang nantang, kau yang bilang. Kalau saya bisa tampilkan datanya gimana? Sebentar. Kau yang nantang saya malam itu, di saat saya minta data. Sebentar, Major, jangan langsung kebakaran, ya. Kau bilang ada. Sebentar, Major, ya Allah. Major, rekamannya ada di saya nih. Tinggal saya pindahkan ke perangkat satu, saya putar nih. Mau sadar diri. Tinggal saya pindahkan ke perangkat satu, saya putar nih. Kalau kau mau saya tampilkan di sini. Ya udah, silakan. Jadi gini ya Pak. Jadi hal yang wajar kalau kalau misalkan mayor nggak gitu abangku ya. Itu surat Al-Baqarah itu salah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum. Itu salah gitu. Karena dengan adanya mayor berarti Al-Qur'an itu benar gitu. Karena memang gitu. mereka seperti itu gitu. Enggak bang, jadi gini bang, malam itu ada bahasa dia sampai gini bang, saya nggak suka gini bang. Ada bahasa dia gini, dia kan nantang. Sebentar Major sebentar. Bisa nggak saya ngomong dulu Pak Major, bisa nggak saya ngomong? Kau diam dulu, bisa nggak? Iya. Nah malam itu kan gini, iya diam dulu gitu. Kau diam dulu, saya terangkan nih. Bisa nggak kau diam? Bisa nggak kau diam? Kau kayak kebakaran waktu saya naik. Bisa nggak kau diam? Bisa nggak kau diam? Kan pertanyaan kemarin. Ya kau diam dulu. Kau diam dulu gitu. Kau kayak takut saya cerita di sini nih. Ya kau diam dulu. Ya kau diam dulu. Ya Allah. Kau kan nantang baru kau kabur. Jadi kau diam dulu gitu. Makanya kabur. Ini. Ya kau diam dulu. Ya Allah. Kau diam dulu gitu. Nah, jadi gini Pak Ustadz ya. Jadi malam itu nih dia akan bawa data. Malaikat Gibrail datang menemui Maria nih. Lalu dia bawa data, malaikat Gibrail menemui gembala. Nah saya nanya nih bang, saya bilang, waktu Gibrail menemui Maria atas perintah Allah. Dia bilang iya. Nah saya bilang iya, ada tertulis Allah perintahkan Gibrail menemui Maria. Saya nanya nih, waktu Gibrail menemui gembala atas perintah siapa? Dia bilang atas perintah Allah. Saya bilang mana datanya? Dia bilang ada. Saya bilang bisa ditunjukkan nggak? Dia bilang oke, saya tunjukkan. Tetapi kalau ada data gimana? Saya bilang ya terserah. Nah di situ dia nantang. Kalau ada datanya Gibrail datang kepada gembala atas perintah Allah, saya masuk Kristen. Dia masuk Islam kalau nggak ada. Saya bilang oke, kita on cam. Nah kita on cam bang. Di saat dia nggak bisa tampilkan datanya, dia muter-muter, dia kabur. Kok nggak bisa? Aku kan nampilkan data, tapi kau mana? Oke. Sekarang juga. Ini bukan utusan, kan itu masalahnya. Oke. Sebentar. Kalau seorang malaikat itu tidak diutus, bagaimana dia mau menyampaikan menjumpai seseorang? Major. Itulah munafikmu. Major. Data yang malaikat diutusan. Kalau ini utus menjumpai seseorang.
Major. Kau tuh malah nggak mau. Sebentar, Kalau diam ngomong malah dulu. Kau diam dulu. Data yang tertulis bahwa Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Allah perintahkan. Seperti data yang tertulis Allah perintahkan Gabriel menemui Maria. Nah, data yang menemui gembala mana? Allah memerintahkan Gabriel menemui gembala. Kau bilang ada, kau nantang saya loh. Kemarin datanya bahwa malaikat mau nemui para gembala. Kalau Ya, malaikat mana? itu adalah utusan. Mana datanya? bodoh. Sebentar. Ada Mana bodoh. datanya diperintahkan oleh Allah? Mana? Bang Trouble, mohon izin. Iya, mohon Bang. izin. Jangankan abang, orang Tuhan aja dibohongi. Mereka itu gimana? Oke, sekarang gue tanya dulu ya. Malaikat itu diutus gak? Yesus saja dibohongi, Yesus saja dibantah. Dengarkan dulu, malaikat itu diutus gak? Gue tanya dulu. Malaikat diutus gak? Malaikat. Major, di sini bukan masalah diutus. Kau atau jangan menipu tidak. di sini, gak laku kau menipu di sini. Paham dak? Sebentar, Major. Kita bicara by data. Kan malam itu kan kita tampilkan, oke, ada datanya. Allah Oke, perintahkan tunjukkan Gabriel. Sebentar, diam Tunjukkan dulu. datanya. Kalau Gabriel, Diam kalau Gabriel dulu, menjumpai ya para gembala. Allah. Diam dulu. Ya udah, pertanyaannya apa nih? Ya udah, pertanyaannya apa? Biar Nggak gini, Bang. Pertanyaan dia, di mana Oke, perintah? saya tanyakan dulu ya. Oke, satu-satu. Malaikat kepada Oke, Major diam dulu ya. Major Ya diam. tenang dulu. Oke, Major diam dulu. Coba Jadi dari gini, Bang Bang. Trouble, Ya, saya terangkan, pertanyaan Bang. apa? Dari Jadi Bang gini. Trouble. Pertanyaannya Ah. langsung. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Iya, malam itu dia dia kan gini Bang, saya terangkan. Dia bawa data Gabriel menemui Maria. Lalu setelah itu Gabriel menemui gembala. Maria. Nih, sebentar diam dulu Major ya. Nah, kan saya bilang oke, Gabriel menemui Maria atas perintah Allah. Dia bilang benar. Nah, saya nanya, Gabriel menemui gembala atas perintah siapa? Dia bilang atas perintah Allah. Saya bilang kalau di Maria ada tertulis Allah perintahkan Gabriel menemui Maria. Tertulis nih. Ada datanya. Dia bilang iya. Nah, saya bilang ada nggak data Allah perintahkan Gabriel menemui gembala? Dia bilang ada. Oh, Nah, di situ dia tantang saya. Dia bilang kalau saya bisa tampilkan datanya kau masuk Kristen. Saya bilang oke. Berarti Kalau enggak dia masuk Islam. Ya. Berarti mohon izin nih, saya pertegas. Berarti persoalan dalil bahwasanya perintah Tuhan menyuruh malaikat menemui Maria dengan menemui gembala itu kan? Iya, Bang. Iya, Bang. Tertulis. Nah, kalau menurut Mayor gimana itu? Benar itu kemarin itu kemarin dulu kutunjukkan dalilnya di kita luka. Ya, bukan dulu, tapi ini kita samakan dulu narasinya. Kita samakan dulu, benar enggak? Datanya udah kutunjukkan sama dia. Bukan Mana datanya? data, kita Mana narasi datanya? dulu. Beneran, datanya kutunjukkan. Nggak ada data. Nggak ada data. Bukan itu. Nggak ada Mana data. Iya, Allah nanti. perintahkan. Nggak ada. Masalah data nanti dulu masalah data. Ini bener apa enggak persoalannya itu? Kira ada ilmu, Mayor. si Major, gitu juga congor-congoran juga kemarin ujungnya kau kabur. Iya, ntar dulu ini belum ke dalil belum. Pertanyaannya betul nggak seperti itu persoalannya? Iya. Oh, Dia nah, menanyakan gitu dong. ada nggak Ya, perintahnya perintah Allah perintah sang pencipta untuk kepada Gabriel untuk menjumpai Maria ada. Ada memang datanya. Ada nggak perintahnya pencipta untuk kepada malaikat menjumpai para gembala? Ada. Ternyata situ tertuliskan. Sekarang satu nanti dulu biar saya tengah biar nih menjumpai udah para dari tadi gembala. biar nggak diulang-ulang, Mayor, biar nggak diulang-ulang. Nah, dalil bahwasanya Tuhan menyuruh malaikat menemui Maria ada dalilnya? Tidak ada itu Bang, kalau tertulisnya tidak ada pasti. Enggak, ini menemui Ada. Maria. Kalau menemui Maria ada. Kalau Ada menemui enggak? Maria ada. Mayor nih, Mayor Ada. biar Mayor yang menjawab dulu. Maksudnya perintah oke. dari Tuhan, perintahnya dari Tuhan gitu. Iya, saya paham. Berarti perintah Tuhan untuk menyuruh malaikat menemui Maria ada dalilnya, Mayor? Ada? Ada. Oke, di mana? Tunjukkan. Dia yang menunjukkan kemarin. Yang menjawab ada ini Anda, Bang Mayor bukan? Ada nggak? Berarti Ustaz Miftah tuh nggak paham masalahnya. Aduh. Iya, nanti dulu satu-satu. Ini satu-satu. Sama dia datanya, karena dia yang mengejar itu. Oke, berarti membuat itu perbandingan. Nah, iya santai. Oke, nah sekarang dalil Tuhan menyuruh malaikat untuk menemui domba ada nggak? Ada
Ada datanya. Maka malaikat Gabriel menjumpai para gembala karena malaikat itu diutus. Siapa yang mengutus Allah Bapa? Itu di mana dulu? Kalau dia tidak diutus ke dunia, bagaimana dia mau menjumpai para gembala? Di mana dulu? Tadi kan masalahnya tertulisnya kan, tertulis menemui Maria dengan menemui gembala kan. Iya, dengan diutusnya malaikat Gabriel ke dunia. Berarti dia diutus untuk apapun kebutuhan itu bagian daripada misi dia. Tugasnya sudah ada. Berarti itu perintah Allah semua. Izin Mau ya. menjumpai siapapun itu atas tugas dia. Major, saya ngomong sebentar. Saya ngomong sebentar Bang Miftah, izin. Oke. Di Lukas 1:26 itu ada kalimat yang berbunyi pada bulan ke-6 Allah memerintahkan Gabriel untuk menemui Maria. Ada. Allah memerintahkan Gabriel menemui Maria. Ada nih. Ada kan? Allah perintahkan Gabriel menemui Maria. Ada. Nah, saya nanya, di mana data Allah perintahkan Gabriel menemui gembala? Kau bilang ada nih. Mana? Ya memang ada. Aku tunjukkan dalilnya. Maka malaikat Gabriel menjumpai para gembala. Mana data Contohnya Allah? gini. Enggak. Aku diutus untuk bertugas ke suatu daerah untuk contohnya. Major. Ya. Ya udah biar Di semua daerah kunjung itu atas perintah tugas saya. Major sebentar Bang pendebat. Izin sebentar ya. Ini antara saya dengan Major, izin sebentar. Begini Major ya, saya terangkan ya. Di Lukas 1:26, di situ ditulis pada bulan ke-6 Allah memerintahkan Gabriel menemui Maria. Ada datanya bahwa Allah perintahkan Gabriel menemui Maria. Yang saya tanya ke kau, ada nggak data Allah perintahkan Gabriel menemui gembala? Kau bilang ada. Di mana tertulis? Ada. Kan udah kutunjukkan datanya kemarin. Di mana? Saya buka. Di mana? Tertulis Allah perintahkan Gabriel menemui gembala? Yang lain diam dulu. Biar tertib. Satu-satu aja. Satu-satu. Ya, Sebentar, saya minta. Anda sebutkan aja. Anda sebutkan di mana biar saya buka. Anda sebutkan di mana tulisan tertulis sebentar Major. Di mana tulisan tertulis Allah perintahkan Gabriel menemui gembala? Ayo. Kan sudah katakan ada maka malaikat Gabriel menemui para gembala. Kalau malaikat sudah menemui berarti malaikat ini adalah utusan. Bang. Jelas ini diutus. Bang, yang diminta data, saya kan minta data di mana tertulis Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Kau bilang ada. Mana? Ya ada, kan ada datanya. Maka malaikat menemui para gembala. Karena malaikat ini diutus untuk semua hal. Abang Robert ini dulu, mau izin Bang pendapat biar saya bulatkan dia punya. Ya, ini juga paham kok yang lain Bang pendapat. Tar dulu biar ini Bang Mayor saya ulangi lagi. Yang dipinta itu dalil pernyataan bahwasanya tertulis di dalam Bible itu Tuhan memerintahkan malaikat menemui para gembala. Itu coba di mana? Malaikat diutus gak? Bukan itu, dalil dulu nanti dulu. Malaikat boleh Anda menjelaskan nih kepada Maria jelas tahu apa yang dikerjakan malaikat atau apa perintah enggak? Dalil dulu, gini Bang Mayor, dalil dulu baru kalau udah kutunjukkan sama dia kemarin. Oke, di mana aja di mana? Menjumpai para gembala. Ini Mayor. Makasih Dengku. Jelaskan. Terima Bang Deng, barokallah Bang. Abang saya bisa jelaskan. Mayor. Satu-satu. Mohon izin biar tertib dari tadi. Ketika Bang Trouble mengatakan Tuhan memerintahkan malaikat untuk menemui Maria, ada dalilnya di Lukas 1:26 sampai 31, ya kan? Poinnya kan di situ. Nah, sekarang ketika Bang Mayor mengatakan Tuhan memerintahkan malaikat menemui para gembala, nah tertulis para gembala, gembalanya itu. Nah, kira-kira ada di mana narasi itu? Itu loh. Ada. Oke, tunggu saya cari lagi. Ini munafik dia, makanya diam dia. Gitu dong. Nah, gitu. Nah, dia ngomong aku bahwa malaikat itu bukan utusan. Ya cari dulu. Yang penting cari dulu di mana dulu gitu narasinya. Bang Ratu, abang saya bisa jelaskan yang Bang Ratu maksud, izin. Ya, silakan. Iya, dia membuat pertanyaan-pertanyaan yang gambrul. Aku paham dia. Izin abang. Maksudnya saya Kristen juga saya jelaskan gini. Maksud Abang Trobel, dia punya maksud harus narasinya sama seperti yang dia sudah yang ketemu Maria. Artinya Allah memerintahkan. Narasi itu saja yang harus sama pada saat malaikat ketemu gembala.
maunya Abang Trobel gitu, narasinya harus sama. Tapi jelas tidak ada kalau Allah memerintahkan. Izin, Bapak pendapat izin sebentar ya. Bang pendapat izin sebentar saya cerita ya. Oke. Waktu saya nanya data ini apakah ada, ini si Major ngomong ada, malah dia nantang saya nih. Kalau memang ada data tertulis demikian, gimana? Nah saya bilang terserah, dia nantang saya. Kalau datanya ada, Allah perintahkan. Sebentar, jangan ketakutan. Kalau datanya ada, dia bilang kalau datanya ada tertulis Allah perintahkan Gabriel menemui gembala, saya masuk Kristen. Kalau nggak ada dia masuk Islam. Saya minta on cam, dia on cam. Sama-sama kita on cam malam itu. Saya minta mana, tertulis di mana itu data itu? Bahwa Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Ya Bang, benar saya paham. Cuma mungkin sebentar Bang, ini masalahnya Bang, masalahnya dia nantang saya nggak nantang, dia yang nantang. Kalau ada dia bisa tampilkan, saya masuk Kristen. Dia yang nantang loh. Kalau nggak ada dia masuk Islam. Maksudnya dia kan tahu bahwa gembala, malaikat Gabriel juga ketemu gembala pasti sudah tahu itu perintah dari Tuhan Allah. Bang, Cuma saya kan minta data tertulis, ya, paham nggak? Iya saya paham, Nah, di saat dia bilang ada datanya tertulis. Kan saya minta, dia nantang. Kalau dia bisa tampilkan, gimana? Nah di situ dia yang nantang saya. Dia bilang kalau dia bisa tampilkan, saya masuk Kristen. Saya siap. Oke, berarti gini ya, mohon izin. Oke, mohon izin. Tadi sudah dijelaskan. Apa Pak pembicaraan ini? Poinnya itu apa? Tadi yang jelas secara tertulis menemui dengan narasi kepada datang kepada para gembala nggak ada. Tapi mungkin ada yang mau dijelaskan Bang Mayor. Nah, mungkin coba silakan kita beri kesempatan dulu Bang Mayor. Apa yang mau Anda jelaskan ketika ya nanti dulu jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Coba silakan Anda jelaskan kenapa Anda bernarasi padahal tidak ada yang tertulis malaikat disuruh untuk menemui para gembala, tapi Anda meyakini oh ada kok. Silakan jelaskan gimana tuh? Dari mana sih? Kalau kau memaksakan seperti yang kau selerakan seperti itu, berarti kau meyakini bahwa malaikat itu bukan diutus. Bukan utus, ngapain malaikat ada di dunia? Karena dengan misi, tujuan. Bang, bukan itu masalahnya. Bukan karena diutus, kalau Bang, dia diutus kepada Bunda Maria. Abang, ya kenapa dia memberitakan tentang panggilan itu? Karena dia misi juga. Abang, bukan itu masalahnya. Abang paham dah. Di saat Gabriel menemui, kan malam itu saya bilang, di saat Gabriel menemui Maria, ada tercatat pada bulan ke-6 Gabriel diperintahkan Allah menemui Maria. Ada tercatat diperintahkan. Ada tertulis, ada. Nih, ada kan? Nah, di saat saya nanya, waktu Gabriel menemui gembala atas perintah siapa? Anda bilang atas perintah Allah. Saya bilang di mana tercatat? Kau bilang ada. Kau bilang ada loh datanya, malaikat Gabriel diperintahkan oleh Allah untuk menemui gembala. Kau bilang ada. Nah, saya minta datanya. Kau nantang saya, kalau datanya bisa kau tampilkan, saya masuk Kristen. Saya bilang oke, kita on cam. Kalau nggak bisa kau masuk Islam, kita on cam loh. Kau kan nantang, kalau saya bisa tampilkan datanya, data yang sama kan harus. Nah, mana datanya? Itu sudah mungkin cuma salah maksudnya Abang. Enggak salah makna. Enggak salah makna. Malam itu sampai dia nantang saya, Bang. Dia sampai nantang saya. Saya bilang oke, yang penting datanya ditampilkan. Iya, itu yang saya bilang tuh mungkin salah. Abang paham nggak kalimatnya? Abang paham nggak kalimat? Di saat abang paham nggak, bang pendebat? Anda, bang, abang paham kalimat? Di saat awal saya sudah ngomong, bang. Sebentar. Di saat awal saya sudah ngomong. Ada di Lukas itu ada. Pada bulan ke-6 Allah perintahkan Gabriel menemui Maria. Ada tercatat Allah perintahkan Gabriel menemui Maria. Ada. Nah, saya nanya dia, di saat Gabriel menemui gembala atas perintah siapa? Katanya atas perintah Allah. Saya nanya, mana datanya tertulis? Ada nggak? Dia bilang ada. Paham nggak? Nah, saya minta data itu. Di saat itu dia langsung nantang. Dia nantang saya. Kalau dia bisa tampilkan, gimana? Saya bilang terserah. Dia nantang, saya masuk Kristen kalau dia bisa tampilkan. Saya bilang oke, bagaimana dengan Anda? Dia bilang dia kalau nggak ada. Saya bilang on cam, oke kita on cam. Kata iya itu mana? Biar nggak diulang-ulang terus, biar nggak diulang-ulang. Sebenarnya berarti nggak ada ya Bang Mayor. Nah sekarang kayak gini, akan saya pertajam lagi nih. Apa sih yang dimaksud dengan Pak Gembala tersebut coba? Yang dimaksud para gembala ini menurut Bang Mayor itu siapa coba?
Oke, bukakan datanya ya. Di Lukas 2 ayat 8. Ya, aku bacakan, dengarkan ya. Di daerah itu ada 2 gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan. Ya, malaikat itu di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Ini siapa ini? Ini kemuliaan Tuhan bersama mereka. Kau ngerti nggak? Oke, nanti ini makanya saya pertajam, santai dulu nih, coba. Makanya saya pengen tahu dulu yang dimaksud para gembala ini siapa gitu loh. Oke, dengar. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi Kristus. Kan sudah kan? Ini gimana? Coba, udah kemuliaan Tuhan bersama. Jadi itu siapa malaikat itu yang datang? Oke, saya ulangi Mayor. Abang Miftah tidak ada Ya, maksud gimana? tidak ada tujuannya dengan gembala, Bang. Cuma yang ditanya tuh malaikat dengan perkataan Tuhan itu. Perkataan Tuhan menemui itu saja yang maksud dari treble. Iya, di sini kan juga gembala ini kan malaikat menemui gembala di sini. Kan sudah jelas nih. Coba saya baca, saya yang baca itu deh, ada saya yang baca gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak ya, mereka bawa waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di tengah di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Gimana ya? Oke, coba saya baca ulang ya. Makanya gini, saya juga punya tujuan ke arah ini dalam masih satu narasi itu artinya gini Bang Mayor. Maka kenapa saya bertanya dulu ke Bang Mayor, yang dimaksud para gembala itu siapa gitu loh. Itu sebelum gembala itu orang menjaga. Iya, gembala itu orang-orang menjaga kawanan domba di Migdal Eder. Oke, udah. Oke, kita baca ulang ya. Yaitu di Lukas 2 nomor 8 dengan perikopnya yaitu gembala-gembala, betul nggak? Ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini Bang Mayor, kalau malaikat itu diutus itu untuk menyampaikan kepada siapa aja Bang Mayor? Ya kepada manusia. Bang Major, coba baca Lukas 1 ayat 19. Sama seperti yang dijelaskan Mitfa tadi. Lukas 1 ayat 19. Udah jelas, kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan malaikat dikatakan sih, kemuliaan Tuhan. Bagaimana dia mau mendatangi seorang tanpa perintah Tuhan? Itu sudah kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Benar, Pak. Berarti itu perintah Tuhan. Bang Mayor, izin. Pak Terebel mengerti itu memang perintah malaikatnya dari Tuhan, cuma dia maunya kata-katanya Aku harus tahu tujuan dia mau menggocek-gocek. Ya mau selera dia nggak bakalan ada. Sebentar ya, jangan bilang saya menggocek-gocek loh. Ya rekamannya masih ada di saya loh. Kamu mau Enggak, menggocek saya kan? begini ya. Sebentar Ada saya perintah terangkan ya. ada, Enggak, sebentar. Major, kau diam dulu ya. Kau diam dulu. Enggak, sebentar buat Ustaz Miftah. Gini. Malam itu. Kau diam dulu. Ini baru 3 malam lalu nih. Nah, malam itu yang pertama, kau diam dulu ya. Waktu saya nanya, pertama dia ngomong apa? Setelah malaikat ketemu Maria, malaikat ketemu gembala. Saya bilang, oh salah, enggak. Karena malaikat ketemu Maria ngomongnya akan mengandung. Dia bertemu gembala telah lahir. Jadi di saat dia menemui Maria terus menemui gembala, gimana mau mengandung dengan lahir di waktu bersamaan? Nah, itu kan pertama. Kau ngomong gitu. Enggak, sebentar. Itu yang kau ngomong malam itu. Makanya saya bantah. Saya bilang,
malaikat bertemu Maria. Ada memberitakan rekamannya dia itu. akan hamil. Dia akan hamil Rekamannya, pertama. udah putar aja rekamannya. Sebentar, kau diam dulu. Ini sesuai yang kita perdebatkan malam itu. Kau takut. Udah putar rekamannya. Iya Kau jangan sudah, menyi-menyi. sebentar ya. Terus kau kan nantang saya waktu saya bilang, oke, Bang Major, waktu dia menemui Gabriel menemui Maria kan tertulis di situ diperintahkan Allah di Lukas 1 ada tertulis ke-6 Allah memerintahkan, ini perintah Allah nih. Nah saya nanya waktu Gabriel menemui gembala, waktu Gabriel menemui gembala, yang pertama kau jawab ya waktu itu ya, setelah dia menemui Maria dia menemui gembala. Saya bilang enggak, waktunya berbeda. Waktu menemui Maria memberitakan kita kehamilan, menemui gembala itu telah lahir, jadi jauh. Nah, terus Kan kau bilang, iya sebentar, kau diam dulu, kau santai dulu. Nah, setelah itu saya nanya, Bang, waktu Gabriel menemui Maria kan ada nih perintah dari Allah menemui Maria. Nah, Gabriel bertemu gembala ini atas perintah siapa? Kau bilang atas perintah Allah juga. Saya bilang mana datanya Gabriel menemui gembala atas perintah Allah? Mana datanya? Kau bilang ada. Saya bilang tampilkan. Nah, kau nantang waktu itu. Kalau kau bisa tampilkan, kau kan nantang sebentar. Kau kan sampai nantang waktu itu. Kalau kau bisa tampilkan, saya masuk Kristen. Kan gitu kau nantang. Saya bilang oke, kita on cam. Kalau nggak bisa gimana? Kau bilang kalau nggak bisa kau masuk Islam. Nah, data perintah Allah kepada Gabriel untuk menemui gembala. Itu data itu yang kau bilang kau bisa tampilkan. Berarti ada malaikat bertemu dengan gembala kan atas apa? Saya minta data. Kemudian Tuhan bersama dengan sebentar. Abang paham enggak? Data seperti data Gabriel datang kepada Maria atas perintah Allah. Datanya harus sama. Itu namanya data, paham enggak? Nah, mana datanya? Kau bilang ada. Sebelum lanjut, Kan udah kutunjukkan. Nanti dulu Mayer saya sambut. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi. Kemuliaan Tuhan bukan kemuliaan malaikat, berarti bukan kehendak malaikat, kehendak Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alif. Kalau udah kemuliaan Tuhan berarti kehendak Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Aku nemenin. Ini kau paham nggak? Di situ kemuliaan Tuhan bukan kemuliaan malaikat. Kau paham nggak? Berarti itu kan atas kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Major, kau paham nggak? Data di Lukas ada. Kan saya bilang malam itu ada data. Allah perintahkan Gabriel menemui Maria. Ada datanya. Nah saya nanya, ada nggak data Allah perintahkan Gabriel? Lukas 2 Sebentar. Ada nggak data Allah perintahkan Gabriel menemui gembala? Kau bilang ada. Ada, memang ada. Yang mana? Oke, bacakan ulang. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di tengah mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka kalau sudah kemuliaan Tuhan bersama di atas perintah siapa? Perintah Tuhan. Kalau kemuliaan malaikat berarti atas kehendak malaikat. Major, coba kau bacakan kepada saya Lukas 1 ayat 26. Coba kau bacakan. Bacakan. Kau udah merasa masuk paten kau dari kemarin. Kau yang itu yang namanya data, Bang. Pada bulan ke-6 itu yang namanya data. Pada bulan ke-6 sebentar. Itu yang namanya data. Kalau bulan ya Allahu Akbar, ini takut nih. Ini kan data pada bulan ke-6 Allah perintahkan Gabriel. Ada datanya tertulis. Iya, memang ada. Saya masuk sedikit ya, saya tambahkan data sedikit. Saya bacakan data aja biar kita maju ya. Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Perhatikan, menyampaikan kabar baik. Saya tidak mengatakan di Lukas 2 itu malaikat Gabriel, tetapi di situ menyampaikan kabar baik juga. Enggak apa-apa. Jadi Anda pikir sendiri. Minta tolong dari security. Soalnya kemarin orang minjem punya kita juga. Iya, jadi gini, Bang. Ini kan mengenai tantangan dia nih. Malam itu kan dia bilang ada data. Allah memerintahkan Gabriel menemui gembala. Data loh.
Bukan pemahaman Gabriel, bukan pemahaman bahwa malaikat ini diperintah oleh, bukan data. Ini gimana? Kau Baik, yang Lukas 2 itu memberitakan kabar baik atau tidak? Ayat 9. Bang, kenaik sebentar. Di situ kemuliaan Tuhan Data bukan itu di kemuliaan Lukas. malaikat. Sebentar. Di Lukas itu jelas tercatat Allah perintahkan Gabriel menemui Maria. Ada datanya, itu data loh. Nah saya nanya, waktu Gabriel menemui gembala atas perintah siapa? Katanya atas perintah Allah. Nah datanya ada nggak? Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Katanya ada. Paham nggak? Baik. Ada. Ada ini Para mana? gembala menerima kabar baik atau tidak? Saya nanya datanya. Iya, Bahwa sesuai yang data tertulis. Sebentar Data. Bang Naik. Data namanya data itu harus sama. Data yang di Lukas 1:26 1 itu kan Allah perintahkan nih Gabriel menemui Maria. Ini data loh. Nah saya nanya, ada nggak data Allah perintahkan Gabriel menemui gembala? Ada. Mana? Data Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Paham nggak? Data. Bukan pemahaman. Apakah itu kabar baik untuk Saya manusia nanya ketika data Allah, data seperti yang tertulis di Lukas 1:6 itu bahwa Allah perintahkan Gabriel menemui Maria, itu data. Paham enggak? Ini Lukas 1 ayat 9 ini data Pak. Ini Sebentar, data ini data. kau baca sebentar. Jawab Kau baca Lukas malaikat itu 1:6. kepadanya. Coba baca, coba "Akulah Kenai, kau Gabriel baca yang Lukas 1:6. melayani Baca. Ayo baca Allah, Lukas dan 1:6. aku telah diutus Ayo bicara baca. dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sebentar, bukan itu. Kau baca Lukas 1:6 coba. Ini data. Iya, baca Lukas 1:6, baca. Itu kan Gabriel juga. Gimana sih? Iya, di situ. Kenai, di situ data diperintah oleh siapa? Kan sudah Gabriel mengatakan Ya akulah Allah. Gabriel Baca, melayani Allah, ayo aku baca. diutus. Ayo baca. Di Lukas 1 Ayo ayat baca, 19 ayo ini baca, Gabriel ayo baca. memperkenalkan dirinya. Ayo bacakan. Apa yang itu sama-sama Gabriel? Gimana Ayo sih? bacakan. Nah, saya minta data yang sama, paham nggak? Paham nggak? Dia Paham nggak? sama dia. Memberikan Hey, kabar baik. Gabriel bukan diutus sebentar. gitu loh. Kau paham nggak? Sebentar ya. Dia Paham mau nggak? nipu Waktu dia tujuannya, debat mau sama saya. menipu. Sebentar. Dia mau menye-menye dia. Sebentar, Mari, enggak. Waktu dia dia mau debat masuk sama Kristen, saya. nggak ada dia mau menye-menye dia. Sebentar. Waktu dia debat sama saya. Apakah gembala itu menerima kabar baik? Kenaik, bukan masalah kabar Kawan-kawan. baik, paham nggak? Bukan masalah kabar baik. Kau nggak? Ini pertanyaan saya nih, pahami baik-baik nih. Saya sampai ngomong, waktu Gabriel menemui Maria, ada data. Gabriel diperintahkan oleh Allah untuk menemui Maria. Ada tertulis, Gabriel diperintahkan Allah. Nah, sebentar. Nah, waktu dia dibilang Ketika Gabriel malaikat Gabriel ketemu Bunda Maria itu kabar baik atau tidak? Sebentar. Kabar baik atau tidak? Sebentar, bukan itu botol, ya Allah. Ini kau paham nggak? Waktu Gabriel menemui Maria ada tercatat Gabriel diperintahkan Allah menemui Iya, Maria. tapi itu kabar baik untuk dunia atau tidak? Allah, kau ini sebentar. Ini perdebatan saya dengan dia malam itu. Nah, di saat saya nanya ke dia, waktu Gabriel menemui gembala atas perintah siapa? Katanya atas perintah Bapak. Saya tanya, ada sebentar botol. Memberitakan kabar baik atau botol. tidak? Saya yang dengan dia malam itu taruhan, dia yang ajak saya bertaruh. Saya nanya, ada datanya nggak? Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Katanya ada. Ada data. Ada data Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Paham nggak kalimat itu? Ada data. Paham nggak? Ada data Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Iya, Nah, mana data malaikat itu membawa kabar baik atau tidak? Ya Allah, paham nggak data? Ya Allah, kau ini kok botol sekali kau. Saya nggak nanya itu kabar baik bawa itu data, bukan botol. saya bawa Nih, data. kau paham nggak? Data Allah perintahkan Gabriel menemui Maria ada datanya. Gabriel menemui Maria atas perintah Allah. Yang saya tanya ke dia, Gabriel menemui gembala atas perintah siapa? Katanya atas perintah Allah. Saya bicara sesuai botol. data dan konteksnya. Sebentar botol, hey, botol, dengar ya. Waktu saya nanya dia atas perintah Allah ini datanya ada nggak? Ada katanya. Ada datanya Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Ada katanya. Nah, mana? Paham
Semuanya memberikan kabar baik. Hei, ditanya mana data Allah perintahkan Gabriel menemui gembala. Paham nggak? Paham nggak kalimat itu? Situ memang tidak Paham ditulis nggak kalimat nama itu? Gabriel, tetapi Paham nggak di kalimat situ itu? kan diberitakan Paham nggak? kabar Sebentar, kau baik. paham nggak kalimat itu? Tapi di situ diberitakan Paham kabar nggak? baik. Jangan tapi. Paham nggak? Paham nggak? Ya paham. Makanya Tapi paham. Anda harus baca. Kau banyak gaya, kau Oke, justru saya kau tengahin aja bang ya, Benar saya ya. tengahin aja. di Kalau mana memang sudah datanya mentok di situ, ya gimana? malaikat menjumpai para gembala ditunjukkan kau menye lagi harus ini ya nggak ada sesuai seleramu malaikat atas perintah siapa perintah Tuhan Major. oke dengarkan kau bacakan Major, data kau ulang kan lagi nantang saya malam itu Ya, memang, kalau tapi ada memang, tapi datanya. kau malah lari. Kau nantang saya kalau ada datanya. Saya masuk Kristen. Kan kau nantang saya bilang iya, saya siap. Kalau nggak ada, kau bilang kau masuk Islam. Kalau nggak ada tertulis demikian. Baik. Kan kau nantang Apakah waktu gembala itu. itu Dengar ya, melakukan sebentar. sesuatu baik? Naik sebentar ya. Saya sampai berani terima tantangannya sampai saya bilang on cam. Ayo kita on cam. Nah on cam dua-duanya. Dia Oke, nggak gini bisa aja bang tampilkan. Trouble. Begini bang Iya. Trouble. Begini, kalau masalah itu kan masalahnya nanti bang Trouble sama bang Major. Nanti bisa diselesaikan nanti di luar, jangan diselesaikan di sini bang. dia bangga dengan itu dia ngejar-ngejar saya karena Itu. itu padahal data udah kutunjukkan malaikat karena ada datang malaikat datang Nantang orang baru kau kabur. Kau nantang Iya, orang baru kau iya, kabur. iya. Kau Tapi udah nggak hebat apa-apa, kali Bang, nggak perasaanmu. apa-apa. Nanti Justru diselesaikan kau yang menye-menye. aja diselesaikan di luar nanti, ya kan. Kebetulan di sini ada Ustadz Alif, ada Ustadz Miftah juga, gitu kan. Jadi mungkin Ustadz Alif bisa masuk dengan. Kalau aja, iya. Kalau saya izin Gimana, Ustaz, kira-kira? urun saran ini bagus, urun saran begini, Major. Untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan ini, gini caranya. Biar kita tahu selesai perkaranya, tanyakan siapa gembalanya yang ditemui malaikat. Gembala itu siapa namanya? Gembala itu bercerita kepada siapa yang menemui dia itu malaikat. Nah, siapa gembala itu sebutkan setengah aja namanya. Oke, Gimana? gembala itu yang menjaga kawanan domba di Medak Leder. Iya, tahu Petugas. pasti. Namanya siapa, namanya cukup aku siapa tanya. gitu loh Siapa maksudnya. namanya malah- tambah ruwet lagi jadinya bang. Enggak, Aku bukan, kasih jalur kebiasaan tengah. buruk kok gitu Jadi ngomong tambah aja. ruwet. Siapa namanya orang yang melihat Muhammad mendapatkan wahyu itu? Tidak akan ada. Ya memang nggak ada. Ya udah Memang nggak ada sama. saksinya. Nah, Loh, kalau kami ini ada. jelas orangnya siapa yang ditemui. Kalau tadi Kami nanya ada, Pak Alif. siapa Kami keturunan namanya Abraham. yang ditemui oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad kan gitu. Nah, ini manusia si gembala ini yang ditemui oleh malaikat itu ditanya, dia tahu itu dari siapa, dari mana, dan orang ini siapa namanya gitu loh. Sudah Aku ambil dikatakan jalur orang tengah. gembala. Berarti orang-orang Soalnya tadi kan tempat, datanya memang orang nggak yang ada. di sana. Ya, yang Malaikat dipercayakan itu menjawab- diperintahkan menjaga memang kawanan datanya domba di nggak Medak ada. Leder. Kan itu. Sekarang ambil jalur Sama aja tengah kalau aja, tanya, Major. siapa nama Hawariun Muri Isa itu? Tidak akan bisa kau jumpai. Kau mempertanyakan sesuatu yang memang pepesan kosong. Ya memang Al-Quran tidak menjelaskan, tapi ada Ya muridnya. udah, memang ini tidak disebutkan namanya, tapi di sini kawanan itu menjaga kawanan domba. sekarang mari kita tanya di situ. Siapa yang ditemuinya itu yang mengabarkan bahwa dia itu ditemui malaikat, gitu loh. Gembala. Ya siapa dia? Oke, baca dulu. Setelah mereka ditemui malaikat, mereka menjumpai Bunda Maria, mereka menjumpai bayi itu yang sudah ditempatkan di palungan. Mereka berkata kepada Bunda Maria kan mereka mendapat informasi juga dari mereka bahwa mereka dijumpai oleh malaikat. Baca dulu di sini. Orang ditanya Hari itu telah lahir bagimu siapa orang itu yang ditemuinya itu siapa? Tiba-tiba, Si gembala itu. bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara seorang. Memang nggak akan ada nyambungnya jadinya. Aku ngambil jalur tengah pun Izin diperlukan. Ya udah. saya yang menengahkan boleh. Izin Ya, semua aja jalur ya. tengahku ternyata gagal, malah tambah ruwet. Silakan bang. Iya. Ya. Coba Bang Kenaik tadi bacakan Lukas berapa itu ya? 19 coba bacakan dulu. Oke, saya bacakan ya. Nah. Jawab malaikat itu kepadanya,
Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Oke, menurut Bang Treble menginginkan data spesifik sesuai dengan apa yang dibicarakan. Betul Bang Treble? Iya Bang, kalau yang dibacakan itu Ya. data yang merujuk kepada perintah Allah menemui Maria. Ya, ya Itu intinya perintah Allah. Di situ juga begini Bang, di situ juga ada tercatat pada bulan ke-6 Allah memerintahkan Gabriel menemui Maria. ya itu contohnya kan, contohnya Itu data kan, ada data, perintah. ya. Contoh data yang ingin Bang Trouble dapatkan itu seperti itu, Lukas 1:26 kan begitu. Iya. Kan? Tapi Abang Kenaik ini menjelaskan bahwa menurut perspektif Abang Ratu dan Abang Kenaik ini, bahwa yang menyampaikan apa itu tadi, bahwa itu adalah termasuk si gembala itu. Nah sekarang tinggal dibuktikan saja oleh Bang Kenaik atau Bang Ratu, apakah benar ada tertulis bahwa yang disampaikan gembala itu disampaikan itu termasuk si gembala ini, kan gitu. Kan nggak ada Bang. Nah Udah nggak buntu ada. itu. Kebacakan Iya, dulu udah ya, dengar. buntu. Dengar, Udah nggak kebacakan ada. dulu ya. Lukas Maksudnya 2 ayat kan ini 16, udah dengar. kelar nih. Dengar, Adanya dengar. malaikat itu diperintahkan menemui Maria itu. Tapi kalau Dengarkan, untuk gembala dengarkan. tidak ada gitu. Makanya Dengarkan. saya Di Lukas- tadi ambil jalur yang lain, gimana kalau tanyakan saja sama yang ditemui malaikat. Siapa dia gitu loh. Nah itu Oke, maksudnya. dengarkan, berkubacakan dalilnya kan. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan Jadi kepada mereka kemana-mana, tentang ya Allah. anak itu. Dari mana kau tahu, dari mana gimana ceritamu? Ini dibahas apa? Tiba-tiba mereka udah menuju ke sana. Ya Allah. Ya ini ustadzmu yang ini larinya ke situ. Ya, Dari mana dia Mayor. tahu katanya? Ya ini Mohon memberitakan izin. apa yang dikatakan malaikat Ya. diberitahu lagi Ini, kepada Mayor, ya, Yusuf nanti sama dulu. Maria. Kalau itu konteksnya masih kepada Maria. Kan makanya tadi tuh. Tadi emang Bang Treble mengatakan kalau malaikat disuruh kepada Maria itu ada tertulis. Ini kan karena kamu kan pernyataannya bahwasanya ada perintah Tuhan menyuruh malaikat menemui para gembala. Makanya sebelumnya juga saya udah bertanya seperti yang ditanyakan Ustadz Alif. Sebenarnya para gembala ini siapa gitu loh. Sampai Bang Mayor bernarasi ada dalil Tuhan memerintahkan malaikat menemui para gembala. Kalau itu Ya kan ini konteksnya masih pada gembala itu Maria. menjauhkan domba di Migdal Eder. Baik Pak Mayor. Begini Pak Siapa Mayor. itu Hawariun? Kau juga tidak akan bisa jawab. Kita bisa jawab mereka begini Pak Mayor. Lukas sama Bunda Maria Kalau Hawariun hidup itu sejaman ada atau tidak? nama-namanya. Kau ini. Lukas dengan Bunda Maria hidup sejaman kan? Lukas beda. Lukas sama Bunda Maria hidup sezaman kan? Bukan. Walaupun sejaman nggak nyambung karena dia tidak bertemu. Yaitu kan Makanya waktu di itu Lukas masih bersama 1 Paulus. ayat 3 dia menyelidiki dari saksi mata. Itu dari dia, siapa Bunda Maria saksi sendiri. matanya itu yang Selesai diselidiki. perkara, Alif. Nah benar-benar kembali ke Lukas 1. Siapa yang diselidiki oleh Lukas sehingga dia memberitakan bahwa malaikat menemui gembala. Kembali lagi ke situ. dan pelayan firman artinya Di situ Lukas menyelidiki. Tunggu dong, kami jawab. Kau jangan Itu memaksakan dia. kehendak. Makanya di situ Lalu kembali. mereka cepat-cepat berangkat ketemu menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, dan ketika mereka melihatnya mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Berarti mereka menceritakan kepada Bunda Maria. Haleluya. Kepada Bunda Maria. Itu kembali lagi, Ini agak Bang. aneh, makin aneh Bang. Ali. Iya. Makin aneh begini. Maksud saya begini Bang. Itu kembali lagi makanya dipertanyakanlah, ini sumber membawa beritanya kan Lukas. Lukas mencatat itu dari informasi yang beredar di tengah masyarakat. Maka ditanya lagi, dari Lukas saksi itu mata, dapat enggak, info dia makin dari aneh. Iya, siapa saksi matanya itu sehingga gembala itu ditemui malaikat. Itu loh. Malaikat yang datang kepada Bunda Maria memberitakan tentang Iya, itu. Lukasnya ini menceritakan dari siapa?
Major, izin sebentar Pak Ali. Izin sebentar ya. Izin Bang, izin Major, izin Baik. Di saat Lukas mengatakan dia mendengar saksi mata. Nah, siapa saksi mata yang Lukas temui yang mengatakan Gabriel bertemu dengan Maria? Saksi mata siapa? Baik, Lukas 1 ayat 2 bunyinya Saksi seperti matanya ini, siapa? data ya. Ya, saksi mata siapa ya Lukas yang temui? disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, itu sudah termasuk Bunda Maria. Bang, oke, Lukas bertemu Bunda Maria di mana? Di mana Lukas bertemu Bunda Maria? Karena Lukas dan Bunda Maria Enggak, saksi sejak mata lu. kisah para rasul Nggak ada, mereka nggak ada. berkumpul di Yerusalem. Nah, ini ngarang nih. Selesai Nggak ada. perkara Hidup di kisah para kapan? Bunda rasul, Maria hidup kapan? mereka berkumpul menantikan Roh Kudus. Selesai perkara. Sebentar, kau jangan ngarang loh. Kau jangan ngarang loh. Tidak ada dalil mengatakan Di mana Bunda Lukas Maria. bertemu Maria? Bunda Maria. Pernah Di mana? kenal Di sama mana? Lukas, nggak ada. Di mana Lukas bertemu Bunda Maria? Kau ini ngarang nih. Murid-murid berkumpul setiap hari Minggu. Kenaik saksi berbagi-bagi mata. roti. Saksi mata di itu kisah orang yang para menyaksikan. rasul. Paham nggak? Saksi Kukira mata. Bunda Maria penjual Selesai roti, perkara. bagi-bagi roti. Saksi mata itu orang yang menyaksikan. Agak loh. lain. Itu baru bisa dinamakan saksi mata. Paham nggak? Ya, makanya cerita Bunda Maria di Lukas 1 ayat 26 itu sebentar, sangat Kenaik. Ini makin jelas. aneh. Di mana dan kapan Lukas bertemu Bunda Maria? Nah, Lukas itu hidup sejaman dengan Bunda Maria dan mereka bertemu di Yerusalem. Lukas Karena ketika kebangkitan Tuhan Yesus, murid-muridnya itu sentiasa berkumpul bersama-sama di kisah para di rasul. sini. Tolong ya, di sini bukan sekolah minggu tempat nipu ya, bukan ya. Sorry ya, maaf. Kita bicara dengan bukti. Kau bilang Lukas hidup sejaman dengan Bunda Maria. Berarti waktu penyaliban Yesus itu umur Lukas sudah berapa? Umur Lukas sudah berapa waktu penyaliban Yesus? Oke, saya tidak Kalau bicara sejaman dengan Bunda begitu, Maria. tetapi saya bicara data Alkitab ya. Makanya disitulah botolnya kau bilang saksi Saya mata. baca Nah, kalau Alkitab. saksi mata, sebentar. Kisah Saksi para mata. Rasul 1. Dengarkan dulu, Trouble. Kita ini diberikan akal loh. Kita diberikan Iya, akal. ini makanya saya bacakan kamu supaya kamu paham di kisah para oke. rasul. Ini data. Ya Allah, kisah para rasul lagi, kisah para rasul. Oke. Kisah para Rasul 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alpus, Simon Zelot. Kenaik, kau terangkan apa nih? Kau terangkan apa nih? Lukas, Kisah para Rasul 1 ayat dengar nih ya, 14. dengar, kau diam dulu, Bunda kau diam dulu, Maria kau diam ada dulu. di situ namanya. Sebentar, kau diam dulu, kau diam dulu ya. Nih, Itu data Trouble, sorry ya. Itu data. apa? Hah? Kau sampai bernarasi bahwa Lukas hidup sejaman dengan Bunda Maria, ini sudah aneh. Hah? Ya gimana? Memang Lukas dengan Bunda Maria hidup sezaman kok. Oke, waktu penyaliban Yesus, apakah Bunda Maria masih ada? Dia kan Nggak, saya nanya, masih ada nggak? Iya, masih ada ketika dia nangis di bawah kayu salib. Dia Tuhan Yesus kepada yang nangis Santo, sebentar, saya nanya. Yohanes, Yang perempuan nangis di inilah bawah kayu salib itu ibumu. Maria siapa? Maria siapa? Kenapa? Maria Tentu siapa? saja Bunda Apakah Maria bukan lah. Maria ibunya Yakobus? Kan sudah dikatakan ibu, Nah. ibu inilah anakmu. Tadi udah kan ibu inilah anakmu. Inilah cacat, betul itu. Ini kejar ini Major, ini sudah salah data nih. Udah sebentar. Iya, Ini orang kau ini bilang- pada Major, sebentar. Udah Yesus Major, kau menyahut dari Major, kita siapa? Major, jujur ya, kau kalau sama saya layani, karena kau menipu loh, gitu loh. Kau Kau yang nantang menipu, saya. lari-lari kau. Nah, sebentar, kau itu sampai tingkat nantang saya loh. Kau sampai nantang, Ya bukan saya memang aku nantang. tantang, Kau, sebentar. tidak menari, tidak. Sebentar, Kau bilang sebentar, kalau ada malaikat menjumpai, kalau ada malaikat menjumpai apa gembala, aku masuk Kristen, kau bilang. Gila dibuktikan kau lari-lari, kau kemana-mana. Loh, sebentar. Kau bilang ada datanya? Ada datanya?
Ada Lukas 2 ayat 8. Ada datanya. Oke, ada datanya. Lukas 2 Gabriel ayat 8 sampai diperintahkan. Oke, Gabriel diperintahkan Allah menemui gembala. Ada datanya. Baca dulu. Tadi kan Ada baca datanya. tadi Lukas Gabriel, 2 ayat 8. saya Bacakan ulang. bilang Dengarkan, kau malam. diam. Aduh, Tiba-tiba betul. berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan betul. dan Yang kemuliaan ditanya, Tuhan ya Allah, bersinar kembali lagi. meliputi mereka dan Hey, mereka. Kemuliaan betul. Tuhan bukan kemuliaan malaikat. Betul. Orang yang nonton kok lebih paham ya? Orang typing di bawah lebih paham kayaknya. Data Gabriel Ini diperintahkan menemui data gembala. Lukas 2 ayat 2 sampai 9. Di mana diperintahkan? Di mana diperintahkan menemui gembala? Di mana? dengarkan. Di mana? Oke, malaikat itu diutusan enggak? Di mana diperintahkan? Malaikat itu utusan enggak? Ya Allahu Akbar. Malaikat itu utusan enggak? Kau malam itu kau sampai Malaikat nantang utusan saya. bukan? Sebentar. Kau malam itu kau nantang saya kalau ada data Gabriel Iya, kau tantang kau justru kau yang menye-menye. Sebentar. Di mana malaikat itu Kau menjumpai paham gembala ada? Aku tunjukkan ini. Saya nggak nanya malaikat itu diutus atau tidak. Saya bilang mana data malaikat Oke, datanya ini. Lukas 2 ayat 8 diperintahkan sampai untuk 9. menemui gembala. Kau bilang ada datanya. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Baca. Mana datanya ya Allah? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bukan malaikat siapa nih? Diperintahkan ya Allah. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Bukan kemuliaan malaikat, betul. Kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Sebentar, kau ini paham nggak? Masuk angin kau memang. Nggak, kau paham nggak? Paham nggak? Udah ke kemuliaan Paham Tuhan nggak? berarti Tuhan yang memerintahkan itu. Goblok. Kalau kau nanya sama anak kecil, tugas malaikat itu apa? Pasti dia paham malaikat ini disuruh untuk oleh Tuhan. Berarti kau lebih berarti Itu tahu anak semua. lebih pintar dari kau. Itu semua orang tahu, paham nggak? Yang saya tanya. Ya udah berarti data. apa yang dilakukan malaikat atas perintah siapa? Betul. Gini loh, saya masuk SPK-nya. Data yang tertulis. Coba diterima Bapak bagaimana ini? yang ditanya Agak lain SPK. ini. Agak lain ini. SPK-nya Dia udah yang bangga diminta kali dengan itu. pertanyaannya ini, padahal yang mencer dia. Ya, mencret. Dari kemarin sampai 2 hari aku dicari-cari gara-gara ini, padahal dia mencer gak malu dia. Mencret. Lalu kenapa kau kabur? Hah? Ya iya dong, di mana datanya udah kubacakan. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat malaikat Tuhan. Mereka sebentar. di Sebentar, dekat kau mereka paham dan nggak? kemuliaan Tuhan bersinar. Kemuliaan Tuhan bukan kemuliaan malaikat. Tanya bukan itu, botol. Masuk angin memang kau. Ditanya emang yang saya nanya apa? Apa yang saya nanya? Di mana Apa yang saya perintah nanya? Coba Tuhan? kau ulangi. Kau ulangi Malaikat apa yang saya tanya. menjumpai para gembala. Kau bilang Ya, nggak? kau ulangi Ya kan? apa yang saya minta. Apa yang saya tanya, apa yang saya minta. Kau ulangi coba. Pertama, di mana perintahnya? Di mana perintah gembala mau menjumpai para malaikat, mau menjumpai Iya, para gembala? benar. Aku tunjukkan ayatnya. Kau nggak terima. Iya. Oke, Di mana? ada nggak di sini? Tiba-tiba berdiri. Ini sudah berdiri dari malaikat Tuhan di dekat mereka. Bukan malaikat Iya. malaikat. Malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian berarti utusan Tuhan. Berarti diperintahkan siapa? Oleh Tuhan. Surat perintahnya yang diminta Mayor. Ya Surat ini perintah malaikat Tuhan. Malaikat itu SPK-nya. maksudnya apa? Malaikat itu apa? Malaikat Gabriel dan malaikat itu di utusan. pasal 2 itu hakikatnya apa? Malaikat Sebentar, apa? naik. Paham nggak? Waktu malaikat menemui Maria ada tertulis pada bulan ke-6 Allah perintahkan. Paham nih nggak? Allah perintahkan Gabriel menemui Maria. Ada tertulis. Yang saya tanya, ada di mana? Ada nggak Allah perintahkan Gabriel menemui gembala? Katanya ada. Ada nih. Nah, tampilkan kepada saya bahwa Allah perintahkan Gabriel menemui gembala karena katanya ada. Jangan lari kemana-mana. Paham nggak? Ya, kalau pasal 2 itu tidak tercantum namanya Gabriel. Yang saya tanya diperintahkan, jangan lari kemana-mana. Diperintahkan menemui gembala. Paham Kalau nggak kalimat itu? kamu bicara tentang hakikat malaikat, Sebentar, paham nggak? malaikat Di saat Gabriel saya dan nggak juga nanya malaikat itu itu, hakikatnya kan sama. botol. Tugasnya Saya nggak adalah nanya. disuruh Di mana Tuhan. saya nanya hakikat malaikat? Di mana Selesai saya nanya? masalah. Nggak, di mana? Selesai masalah. Di mana? Nggak, sebentar. Di mana saya nanya hakikat malaikat? Ada nggak saya nanya Oke, hakikat malaikat? Ada nggak? malaikat Gabriel dan juga Saya- malaikat yang di pasal 2 itu hakikatnya malaikat. Paham Artinya nggak? dia itu Saya adalah ada. utusan Ada nggak Tuhan. saya nanya hakikat Selesai malaikat? perkara. Ada nggak saya nanya di situ hakikat malaikat? Ada nggak? Nggak nyambung. Saya nggak Bro, nanya tolong. itu, botol. Diam kau dulu, Diam kau dulu. Botol sekali Saya kau. kerjamu dari tadi.
Apa satu lagi nih? Mulut kau diam. Apa kau? Udah bang, udah. Pindah topik. Dari tadi tidak ada yang pindah topik aja langsung. Udah berapa hari? Udah bang, udah pindah tema. Mau dibahas sampai kiamat pun ini tidak selesai. Oke, pindah topik tadi terlalu Pindah topik. Pindah topik aja. bahwa Bunda Maria tidak bersama Tuhan Yesus waktu penyaliban. Mana Suster Abel ini tadi? Tadi dia mengatakan bahwa tidak ada Bunda Maria bersama Tuhan Yesus di kayu salib. Tadi dia mengatakan begitu ya, Pejor? Ini lagi datang, bukan itu. Udah ganti aja, kita ganti tema. Silakan Ganti aja. Ganti aja dari topiknya. tadi udah di tengah-tengahin bolak-balik nih, ulang-ulang terus. Lanjut, silakan temanya, silakan. Ya, Silakan, Ki. temanya Kata Alif, Kristen silakan. menumbalkan Tuhannya gitu. Masa Papi Gembala baru masuk sudah 206. Pak Alip dari tadi cuma 30 aja. Saya Gimana dari itu? kemarin di sini naik turun bang. Nah, saya mungkin. Kok bisa itu ya? Lanjut. Mau tema apa? Silakan, mau tema apa? Kalau saya sih gini, host, Yesus Tuhan duplikat. Dasarmu mengatakan itu apa? Yohanes 17:3. Apa itu? Coba bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang Kau utus. Di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Di situ ada kalimat dan. Tahu nggak kau makna kalimat dan dalam kalimat itu? Iya, saya nggak nanya dan, bang. Bukan. Kau paham nggak arti kata dan di kalimat itu? Berat memang, lumayan berat. Coba kau jawab dulu. Apa arti kata dan di kalimat itu? Enggak, Kalau bisa paling bisa titiknya yang dibahas bang. Kalau dan masih kurang seru. Titiknya yang dibahas bang, titiknya. Hakikatnya manusia kayak gitu. Nggak nanya hakikat bang. Yang saya nanya di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Ya makanya saya kasih contoh tadi Papi Gembala dan Pak Alip, hakikatnya manusia. Oh hakikat. Nah inilah yang ditanya ini Ustaz Alif. Kau bisa makanya membedakan cocok Tuhan udah dan judulnya manusia. nih host. Yesus Tuhan duplikat. Gembala, kau bisa membedakan Tuhan dan manusia? Bisa. Apa itu bedanya? Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Silakan. Itu jawaban tolol. Ada dalil kok. Saya bantu permudah. Silakan, Manusia Ustaz. namanya Yesus, Tuhan dipanggil Yesus Bapa. Nah itu. Gampang kok. Iya, bantah dulu bahwa Yesus bukan Tuhan duplikat, gitu loh. Siapa bilang Tuhan duplikat? Oke. Di situ menurut Yesus siapa Tuhan? Pengertian Sabar Tuhan dulu. itu apa? Pengertian manusia itu apa? Kau pahami dulu itu. Oke, saya tanya dulu bang. Ini berdasarkan dalil. Menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Yang saya tanya luruskan dulu pernyataanmu itu apa Tuhan apa manusia? Ya udah dijawab tadi. Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Yang saya tanya apa? Tahu nggak kau arti apa? Pertanyaan apa? Coba kau susun kalimat pertanyaanmu. Apa bedanya Tuhan dan manusia? Itu bedanya. Manusia bukan Tuhan. Kalau itu sesuai dengan bilang itu.